Maaf, Ibu Fitria itu adalah tim dari Kuiper, Ibu. Oh Bapak, iya. Ibu. Ya, kalau begitu Jadi, dinaikkan Ibu Carol. betul. Karena mungkin Ibu Dewi hari ini berhalangan karena beliau sedang kurang enak badan. Mungkin pengaruh sedang mengandung mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih Alhamdulillah. perhatiannya. Jadi hari ini saya dengan Poppy yang akan menggantikan Ibu Dewi untuk presentasinya dan akan ditemani oleh rekan saya dengan namanya adalah Ibu Fitria. Oh iya, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Iya, perkenalkan saya Ibu Fitria Saleh. Ibu Fitria, salam kenal. Pertama kali ketemu juga. Ya, benar, baru cukup soalnya baru disampaikan sama Ibu Dewi. Seperti yang disampaikan dengan Ibu Poppy, ada istirahat sejenak untuk Ibu Poppy, Ibu Dewi ya Ibu. Jadi malam ini dipandu saya dan Ibu Poppy untuk terkait pengenalan paper school-nya. Iya, oke, berarti sudah bisa dimulai ya, karena sudah lengkap ini pemateri sudah ada. Jadi waktu sudah menunjukkan 20 pukul 11. Bapak Ibu partisipan, kegiatannya akan segera dimulai dan akan diambil alih oleh host malam hari ini, Ibu Caroline. Silahkan Ibu Caroline. Iya, terima kasih Bu Indah. Tapi sebelumnya presenter ini saya kemanakan Bu? Apa Ibu Fitria atau Ibu Poppy? Ya, yang mau share screen siapa Bu? Ibu Fitria apa Ibu Poppy? Boleh saya nanti yang share screen-nya. Oh, iya, Ibu Poppy ya. Ibu Poppy ya? Iya, Ibu Poppy. Ya. Ibu Caroline jangan lupa di start recording ya. Iya ya Bu. Ya. Nah, recording Webex Ibu Caroline. Ya, silakan dipindahkan ke Ibu Poppy bola senternya. Ya, udah pindah. Bu Caroline tinggal klik event kemudian start recording baru dimulai. Terima kasih. Ya, Ibu Poppy bagaimana Bu? Sudah bisa kita mulai Bu? Iya, mohon maaf ini Ibu, saya belum terlalu familiar dengan Webex ini, jadi saya nyari yang buat menampilkan. Share-nya di bagian atas Ibu, di bagian atas ada menu file, edit, kemudian share. Jadi klik yang bagian share, kemudian paling bawah my event window. Wait. Share ya. Ya, bagian atas Ibu ada menu file, edit, dan share. Yang diklik menu share-nya. Saya cuma dapat menu. Oke, baik. Ya. Saya udah ketemu. Ya, paling bawah my event window. Oke, sudah nampak Ibu layarnya di sini. Baik, udah kelihatan Ibu? Ya, udah kelihatan. Kuiper School Overview. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Halo, ini Ibu Caroline dulu ya yang. Oh ya, maaf ya, silakan. Jadi teknisnya Ibu nanti akan ada host yang merangkap sebagai moderator. Ya, nanti akan dimulai oleh beliau. Silakan. Silakan. Belum direkam ya? Belum direkam. Ya, ini baru ini baru mulai. Oke. Ya, silakan Ibu Caroline. Ibu Caroline silakan. Mulaikan. Dan saya mulai rekam sudah. Ya. Silakan dibuka. Ya, saya mulai merekam. Ya, sebentar Pak, belum jalan rekamannya. Bunda, dari Webex-nya Bun, klik event, start recording. Sudah jalan. Event event ini kemudian kita recording is in progress. Sudah jalan. Ya, sudah mulai. Ya, sudah Bu, sudah mulai.
Baik, ya kita mulai saja Bapak Ibu. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu guru hebat dan seluruh sahabat Kelor, dimanapun Bapak Ibu berada, yang boleh bergabung bersama kami di kegiatan Halo, Bu Karol. SOC edisi yang ke-11, Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Halo Ibu Karolin. Ya. Halo. Ya, halo. Saya dengar suara saya. Ya, bisa dengar suara saya? Halo. Iya. Jelas Dengar suara saya? jelas, Apa Pak Jan? jelas. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Kalau saya bisa, dengar Bu. jelas kok. Saya dengar Bisa, jelas. Bu. Lanjut, silakan lanjut, Bu. Ya. Lanjut Ibu Karolin, lanjut. Iya, iya. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kasih dan rahmat-Nya bagi kita sekalian. Ya, kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan. Ya, kita semua boleh bergabung dalam kegiatan Pikon Kelor edisi yang ke-11 ini. Bapak Ibu hebat, sahabat Kelor, Ibu berada bahwa di era industri 4.0 dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, seolah-olah memaksakan kita untuk terus beradaptasi dalam menunjang profesi kita. Termasuk juga kita sebagai para guru, kita harus memastikan diri untuk mengikuti arus ini sehingga kita tidak ketinggalan. Dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait waspada corona atau COVID-19 dan kebijakannya memindahkan kegiatan proses pembelajaran di rumah, mau tidak mau dan suka ataupun tidak suka, kita sebagai guru harus terus berupaya mempelajari berbagai media, melaksanakan pembelajaran online dari rumah kita masing-masing. Dan salah satu pembelajaran online yang diperkenalkan pada saat ini adalah Flippool. Dan untuk membantu Bapak Ibu bagaimana cara menggunakannya, kami dari Kelor COC mempersembahkan video conference Kelor edisi yang ke-11 dengan tema metode pembelajaran online menggunakan Flippool. Dan sebagai narasumber kita pada malam hari ini ada dua narasumber hebat. Itu yang pertama Ibu Popi Dwi Jayanti Eskom bersama dengan Ibu Tia Saleh yang merupakan tim River School, dan saya sendiri Caroline Bogar yang akan bertindak sebagai host dalam kegiatan Pikon kali ini sekaligus sebagai moderator. Dan dalam Pikon ini akan terbagi dalam dua bagian. Yang pertama tentunya sesi pemberian materi oleh narasumber, dan yang kedua tanya jawab, mana dalam tanya jawab ini terdiri boleh dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, apabila Bapak Ibu ingin langsung bertanya kepada pemateri, bisa mengklik gambar tangan atau raise hand untuk berkomunikasi langsung dengan pemateri. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu malu atau bagaimana untuk berbincang langsung dengan pemateri, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat yang ada. Nah, Bapak Ibu berhebat, demi menyiapkan waktu kita, saya serahkan saja langsung ke pemateri kita, Bu Popi Dwi Jayanti, untuk membawakan materi pada saat ini. Pada Ibu Popi, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Karolin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Popi. Maaf, suara saya kedengaran Ibu? Udah kedengaran Bu, udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Hari ini. Halo Ibu Popi. Halo, iya Halo Ibu. Suara saya kedengaran?
Halo? Kedengeran Bu, kedengeran. Lanjut. Lanjut ya. Baik. Lanjut aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kelor dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena telah mengundang Kuiper School di acara Kelor edisi ke-11 malam hari ini dengan metode pembelajaran online menggunakan Kuiper School. Sebelumnya kami juga memohon maaf karena sempat terlambat, tapi kita akan terus meneruskan materi kita malam ini mengenai Kuiper School. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Hari ini, malam ini, nama saya adalah Poppy Wijayanti. Saya dari Kuiper School Indonesia, dan saya didampingi oleh teman saya, Ibu Fitria Saleh. Dan mohon maaf sekali lagi karena Ibu Dewi Fitria berhalangan hadir di meeting kita, pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, saya lanjut. Sebelum kami memperkenalkan mengenai Kuiper School, mungkin saya ingin memperkenalkan tentang perusahaan induk kami. Apa sih Kuiper itu sebenarnya? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar tentang Kuiper, mungkin juga sudah ada yang pernah menggunakan platform kami. Saya ceritakan sedikit bahwa Kuiper adalah platform pembelajaran online yang didirikan pada bulan Desember 2010 di Inggris. Foundernya kita adalah Japanese, jadi kami adalah perusahaan Jepang yang saat ini sudah berkantor di 5 kota besar yang ada di dunia, antara lain London, Tokyo, Manila, Meksiko, dan Jakarta. Kalau Jakarta ini mewakili Indonesia ya, Bapak Ibu saat ini. Kemudian kami udah lebih dari 600 pegawai, dan kami adalah perusahaan swasta, di mana kami di bawah naungan perusahaan Recruit HD yang sudah beroperasi sejak tahun 2015. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya masuknya Kuiper itu mulai dari tahun 2015, Bapak Ibu. Tahun 2010 adalah tahun di mana Kuiper didirikan. Tapi kalau untuk di Indonesia ini sudah berjalan masuk tahun ke-6, alhamdulillah. Nah, apa sih sebenarnya visi dan misi Kuiper itu? Dan jadi sebenarnya dari awal didirikan Kuiper, misi kami sampai sekarang adalah sama, Distributor of Wisdom. Kalau di Indonesia, namanya adalah Kuiper. Kalau di negara lain, seperti di Jepang, namanya adalah Study Sapuri. Tapi intinya sama, kami memiliki visi dan misi untuk memberikan informasi pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari kota-kota besar hingga daerah di pelosok, tujuan kami adalah pendidikan ini wajib untuk diketahui oleh guru maupun siswanya. Jadi kami tidak ada perbedaan. Tujuan kami adalah karena pendidikan ini semakin maju, teknologi semakin maju, tentu saja platform yang namanya platform pembelajaran online ini juga harus diketahui oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah untuk wilayah Indonesia Timur, kantor branch-nya kami itu adanya di Makassar. Jadi kalau untuk megang daerah Sulawesi sampai daerah Papua, Maluku, Ambon itu dipegang oleh Makassar. Intinya adalah kami ingin menyalurkan konten yang berkualitas dan terjangkau di seluruh Indonesia. Nah, ini saya udah mulai masuk nih. Kenapa Kuiper itu sebenarnya ada di Indonesia? Nah, sebenarnya kami melihat dari berbagai aspek. Ada aspek seorang guru dan aspek dari siswa. Nah, kalau di guru sendiri, yang kami lihat adalah adanya beberapa mungkin isu-isu yang kami temukan, mungkin dari sejak tahun 2010 ya ini, dan ini mungkin terjadi di seluruh dunia. Jadi isu-isu yang dihadapi oleh guru itu ada beberapa hal, dan kami coba rangkum. Yang pertama adalah Bapak Ibu mengajar materi yang cukup banyak di sekolah, sementara waktunya adalah terbatas. Kalau sekarang mungkin ada sekolah yang udah Senin sampai Jumat ya, Bapak Ibu ya, dari jam 7.15 atau setengah 8 sampai jam 3.30. Tapi ada juga sekolah yang masih belajar mulai dari hari Senin dan Senin sampai hari Sabtu, mungkin sampai jam 1 siang. Yang kedua, fasilitas kelas pendalaman materi dengan konten yang berkualitas. Nah, kalau Kuiper
sendiri untuk SMP kami menyediakan konten mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kalau untuk SMA kami menyediakan konten dari kelas 10 sampai kelas 12 dan konten ini mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia. Mulai dari kurikulum 2006, 2013 sampai mungkin sekarang K13 revisi seperti itu. Yang ketiga, banyaknya waktu yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru untuk memberikan tugas dan ujian. Ini mungkin terjadi paling krusial ini pada saat mendekati ujian semester, ujian kenaikan kelas, apalagi mungkin yang kemarin ya sempat ujian nasional meskipun sekarang ujian nasional sudah ditiadakan. Nah, namun tugas kita tetap banyak, tugas Bapak Ibu ini tetap banyak, apalagi berhubungan dengan isu yang keempat, yaitu kegiatan Bapak Ibu di luar sekolah. Nah, kalau di rumah mungkin kita harusnya bisa lebih fokus ya Bapak Ibu. Kita maunya fokus dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak atau mungkin dengan cucu. Nah, dari sini Wiper ingin membantu sekolah-sekolah untuk mencari informasi, mencari solusi yang terbaik. Kenapa? Karena menurut kami adalah guru pekerjaan guru yang paling mulia, tidak bisa digantikan. Meski ada Kuiper, meski ada pembelajaran platform online, guru ini nggak bisa digantikan. Jadi sangat-sangat salah kalau mungkin ada yang guru atau mungkin orang tua yang berpikir bahwa Kuiper, kalau ada Kuiper nggak perlu, anak-anak saya nggak perlu guru lagi. Anak-anak saya itu nggak perlu, anak-anak siswa itu nggak perlu belajar di sekolah lagi. Itu salah. Kami di sini hanya mendampingi, jadi bersama-sama.
Itu tidak terdengar oleh partisipan, mungkin bisa diulang mungkin di bagian Ya, mundur sekitar kurang lebih 3 menit ke belakang. Iya. 3 atau 4 menit ke belakang. Mungkin di slide yang ke berapa ya? Yang keempat ya, kelima. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi ada gangguan sinyal dari host. Saya coba reclaim dan saya pindahkan ke Bunda Indah. Bapak Ibu pemateri, mohon maaf atas gangguan ini. Mungkin bisa diulang sedikit, mundur beberapa slide karena tadi memang mati, tidak terdengar sama sekali. Mohon maaf atas tidak kenyamanan ini. Silakan Bunda Indah dipandu. Ya, Ibu Popi bisa mungkin slide sebelumnya. Halo, Ibu Popi bisa monitor? Beliau lost audio ini kayaknya. Lost audio Ibu Popi, Mrs. Indah. Barangkali dialihkan ke Ibu Fitria. Mana Ibu Fitria ya? Bu Fitria juga lost audio. Astaga. Pak Jan, halo Pak Jan. Pak Jan, halo. Pak Jan juga lost audio. Oh my God. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon kesabarannya.
narasumber kita malam hari ini ada loss audio ya. Jadi mungkin kita tunggu beberapa saat. Belum join ini Ibu Popinya. Ya, Bapak Ibu partisipan yang malam hari ini tetap stay tune di video conference Kelor. Mohon kesabarannya. Ini biasa terjadi ya, adanya gangguan audio. Jadi Ibu Popi saat ini lagi lost audio. Mungkin beliau masih menjelaskan ini karena slide-nya berjalan terus, tapi tidak disadari bahwa dia lost audio. Jadi dia tetap menjelaskan di sana dan dia tidak mendengar juga suara kita yang di room meeting ini. Kalau ada yang bisa menghubungi Ibu Popi dari panitia, mungkin bisa menghubungi beliau dulu, disampaikan bahwa beliau lagi lost audio karena dia sudah masuk ke langkah-langkah keempat dan kelima. Ini berarti beliau sudah menjelaskan terlalu panjang dan suaranya tidak join di event meeting kita pada malam hari ini, sehingga partisipan tidak bisa mendengar. Mungkin Pak Adri. Ya, sebentar saya hubungi Pak Jan. Pak Jan juga lost audio ini Pak. Sudah ada tiga perangkat yang join di event meeting, tapi beliau juga event meeting. Ketiganya lost audio beliau. Iya ini. Ada Pak Darwono di attendees, Bu. Siapa tahu Pak Darwono bisa membantu. Ambil kami chat dulu Pak Jan dari telepon. Oh iya. Iya Teh. Naikkan Pak Darwono. Tadi ada Bapak Ambasador, kalau bisa mungkin Bapak Ambasador ikut membantu sambil menunggu pemateri kita. Oh iya. Ada Adit, Pak Suwardana ya tadi. Oh, Pak Suwardana, iya. Halo Pak Suwardana, masih monitor kah? Halo. Saya sudah kontak Pak Jan, nanti Pak Jan hubungi Ibu Popi untuk menghentikan sedikit tayangannya karena lost audio. Iya, Pak. Kita tunggu sedikit 1-2 menit. Oh, di bawah. Ya, mohon kesabarannya Bapak Ibu ya sekali lagi, karena kita masih menunggu pemateri kita, Ibu Popi, untuk bergabung malam hari ini. Sepertinya beliau tidak menyadari kalau saat ini beliau lost audio, karena terlihat dari tayangan share screen-nya, beliau masih menjelaskan sudah memasuki slide ke-14. Halo Ibu Popi. Ya. Ibu Popi sudah bisa mendengar suara kami, Ibu Popi? Halo Ibu Popi. Halo Bu Popi. Audionya sudah join ini. Halo. Ya, halo Ibu Popi, kami mohon maaf tadi audio Ibu Popi. Ya, kami mohon maaf Bu, tadi audio Ibu itu sempat lost audio. Jadi Ibu menjelaskan, tapi kami hanya melihat slide bergerak, tapi kita tidak mendengar suara dari Ibu Popi. Jadi mungkin bisa
Iya, jadi mungkin bisa diulang ya Ibu dari sampai slide ke-4 apa ke-5 tadi ya? Oh gitu. Iya. Salah slide 5 atau Makanya 6 saya kalau bingung kenapa nggak ada yang Iya. Iya, lost audio tadi Bu slide Popi. ke ini Bapak. Mohon maaf ya. Slide kelima tadi. Yang ini benar? Mohon maaf screen-nya Halo? mungkin perlu di ini Bu Iya, Popi. iya, yang ini mulai dari sini. Ya. Baru tadi. Ya, silahkan Bu. Bu, dilanjutkan. Mohon maaf Bener. sebelumnya ya. Saya ya Ibu mohon maaf ini screen-nya kelihatan kah? Iya, kelihatan tapi kecil Bu. Halo? Iya, Oh, iya. begitu. Ya, oke. Baik, tunggu Oke, sebentar. sudah Bu. Sudah Bu. Udah bagus. Silahkan dilanjutkan Bu. Nggak, mohon maaf ini saya kalau ini kelihatan nggak Bu segede ini? Kelihatan nggak? Ya, sekarang udah kelihatan, udah gede. Ya. Silahkan Ibu Popi Udah gede ya? dilanjutkan ya. Sampai di sini benar? Ya, sampai di sini tadi kayaknya ya Pak Adri ya. Sampai di sini Bu Indah. Baik, saya lanjut Ya, ya. silakan. Iya, baik. Kalau suara saya nggak kedengeran, nanti saya per 2 slide mungkin saya tanya dulu nih apakah suara saya masuk atau nggak, mungkin untuk mengantisipasi. Ya, kalau audionya lost nanti kami chat di room chat ya. Nanti Bu Popi baca di room chat aja, kami sampaikan lewat chat. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini kenapa dari Kuiper sendiri ini menghadirkan platform Kuiper, beberapa produk Kuiper, karena salah satu alasannya adalah kami ingin membantu guru-guru untuk menghadapi isu-isu yang kami temukan di lapangan. Ini ada beberapa isu yang sudah kami rangkum, mohon dikoreksi jika saya ada yang salah. Yang pertama adalah banyaknya materi yang harus diajarkan oleh guru. Bapak Ibu mungkin mengajar materi atau mengajar kelas lebih dari 1 kelas. Materi yang Bapak Ibu juga harus bervariasi. Benar ya Bapak Ibu, mungkin bahkan ada guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Yang kedua, memfasilitasi kelas pendalaman materi dengan konten ajaran yang berkualitas. Ini kita sudah pahami bahwa sekarang mencari informasi, mencari materi atau konten tidak hanya melalui buku. Bapak Ibu bisa menyadur banyak informasi itu dari media internet ataupun dari media lainnya. Artinya kita benar-benar butuh materi yang berkualitas. Kemudian, banyaknya waktu yang dikeluarkan oleh guru untuk proses penilaian tugas dan ujian. Nah, apalagi sekarang mungkin di zaman era globalisasi sekarang, udah mulai nih guru-guru udah udah mulai ngasih ujian via online, mungkin ada yang ngasih via WhatsApp, atau mungkin ada yang ngasih pakai Google Classroom atau platform pembelajaran lainnya. Nah, jadi banyaknya waktu ini mulai disadari nih oleh guru-guru di zaman sekarang. Jadi mereka sudah mencari alternatif bagaimana caranya untuk mempersingkat waktunya. Kemudian yang keempat adalah adanya kegiatan guru di luar sekolah. Nah, kalau kegiatan guru di luar sekolah ini mungkin maksudnya adanya kegiatan kita secara pribadi ya Bapak Ibu mungkin masuk ingin lebih fokus dengan keluarga jika sudah berada di rumah. Nah, kemudian apa yang menjadi solusi nih? Apa yang menjadi solusinya Kuiper untuk Bapak Ibu sekalian? Nah, sebenarnya kita ada beberapa produk di dalam Kuiper, namun produk kita yang utama yang digunakan adalah Kuiper School dan Kuiper Video. Kenapa? Karena kami yakin dan percaya bahwa guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Kalau ada guru-guru nih, saya pernah dengar ada yang berpendapat bahwa kalau ada Kuiper, nggak perlu guru lagi dong. Karena materinya udah ada. Nah, kalau ada Kuiper, anak-anak nggak perlu sekolah dong. Oh, udah versi online. Nah, ini salah besar. Kenapa? Karena kami tidak pernah akan bisa menggantikan posisi Bapak Ibu yang hebat ini. Jadi kami hanya mendampingi, kami hanya membantu untuk
memberikan solusi yang terbaik untuk isu-isu yang dihadapi oleh Bapak Ibu saat ini. Saya lanjut, mohon maaf Bapak Ibu, saya tanya apakah suara saya masih kedengaran? Masih jelas. Masih jelas, Bu. Masih jelas. Makasih. Baik, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa dari Kuiper sendiri kita punya 4 produk utama. Meskipun 2 produk Kuiper tadi saya sudah sampaikan tentang Kuiper School, Kuiper Video, namun sesungguhnya kami punya 4 produk yang bisa diakses oleh guru dan siswa. Yang pertama adalah Kuiper School yang sedang kita materi yang sedang saya bawakan hari ini, di mana Kuiper School ini memberikan akses kepada guru dan siswa untuk bisa menggunakan platform ini mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi materi yang ada di Kuiper School ini mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian ada produk kami namanya Kuiper Video. Nah, kalau Kuiper Video ini bedanya dengan Kuiper School apa? Kalau Kuiper School ini dapat diakses secara gratis oleh guru dan siswa. Kalau Kuiper Video, ini yang berbayar, Bapak Ibu. Mungkin teman-teman saya pernah masuk izin ke sekolah, Pak, terus kami ingin mensosialisasikan mengenai Kuiper Video yang berbayar, tapi tidak dipaksa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang namanya Kuiper Video. Bedanya adalah ada video dalam materinya. Jadi anak-anak itu sebelum mengerjakan soal, lihat video dulu. Nah, ini biasa tujuannya ada video sebenarnya biar mereka bisa memahami lebih cepat. Kemudian ada yang namanya online tryout. Online tryout ini kami laksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun ajaran itu kita laksanakan 2 kali. Mudah-mudahan di sekolah Bapak Ibu udah ada sempat yang mengikuti online tryout kemarin sebelum pandemi COVID-19 ini kan belum UN masih digadang-gadangkan. Jadi kita sempat mengadakan online tryout UN. Dan mudah-mudahan ada informasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya by phone pada sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ada yang namanya Kuiper Kampus. Nah, Kuiper Kampus ini adalah produk kami di mana siswa bisa melihat informasi kampus secara detail. Informasi kampus ini baik informasi kampus negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Dan ini detail. Alhamdulillah kita mendapatkan feedback yang cukup baik dari siswa kelas 12 di mana mereka bisa melihat informasi, jadi bisa menambah informasi di mana harus kuliah, terus bisa mengasah bakatnya. Kenapa? Karena di dalam Kuiper School juga ini kita ada beberapa tes-tes, seperti tes minat bakat, ada tes vocab bahasa Inggris, bahkan yang terbaru adalah tes gaya belajar. Dan ini bisa diakses gratis oleh siswa. Jadi kalau Bapak Ibu masih ngelihat screen-nya, Kuiper School ini gratis, diakses guru siswa, online tryout-nya juga kami berikan gratis untuk siswa, dan guru bisa mendapat nilainya nanti setelah pelaksanaan tryout ini berakhir. Kemudian ada lagi yang namanya Kuiper Kampus. Jadi memang kami ingin memberikan layanan yang terbaik kepada guru dan siswa. Baik, saya lanjut. Sebelum saya memperkenalkan lebih dalam mengenai Kuiper School, apakah ada yang ingin ditanyakan atau saya lanjut aja nih, Bapak Ibu? Silahkan lanjut saja dulu Bu Poppy, nanti sekalian di bagian akhir kemudian kita akan adakan tanya jawab. Iya, makasih. Saya lanjut Bapak Ibu. Oke, sekarang kita udah masuk di pengenalan Kuiper School lebih mendalam. Apa sih kegunaan Kuiper School? Mengapa begitu ada informasi dari Kemendikbud, kemudian merekomendasikan Kuiper School untuk dapat digunakan oleh guru dan siswa, kami ingin memberikan informasi lebih jauh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya di malam hari ini. Mungkin udah pukul 8 lewat, udah mau pukul 9, dan terima kasih banyak. Nah, Kuiper School ini adalah produk kami di mana Bapak Ibu bisa mengirimkan tugas, bisa mengirimkan ujian kepada siswanya secara online. Jadi kalau guru
karena kita udah pembelajaran dalam jaringan atau daring, jadi Bapak Ibu guru harus bisa lebih aktif secara online kepada siswanya. Kenapa? Karena tujuan Kuiper School ini untuk guru ini ada beberapa yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, dengan adanya Kuiper School, Bapak Ibu bisa menghemat waktu. Kenapa? Karena Bapak Ibu begitu anak-anak mengerjakan tugas, Bapak Ibu bisa melihat laporannya langsung. Bahkan bisa di-download secara Excel. Dan itu, kalau Excel kan Bapak Ibu bisa modifikasi. Bisa melihat keaktifan, itu bisa. Bisa ngelihat siapa nih yang udah ngerjain soal, siapa yang belum ngerjakan soal. Terus yang paling banyak dia ngerjain soal, siswa saya nomor berapa. Dan bisa terlihat analisa. Nah, ini analisa yang saya sampaikan. Soal mana yang paling banyak benar dan paling banyak salah yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian platform yang kami harapkan ini mudah digunakan dan menyenangkan bagi Bapak Ibu guru. Di sini ada 3. Ada link, ada create, sama ada learn. Kalau link ini kami anggap sebagai guru mengirimkan tugas ke siswa. Learn ini kami anggap student yang mengerjakan tugas dari Bapak Ibu. Jadi dia kayak sirkulasi gitu. Kemudian ada create. Create ini adalah pembuatan soal sendiri. Jadi pembuatan soal sendiri. Kemudian untuk siswa ini apa sih tujuannya? Yang pertama, mereka bisa belajar di mana saja, yang penting mereka memiliki akses internet, bisa menggunakan gadget apa saja. Mau itu HP, mau itu laptop, tab, atau apapun, yang penting menggunakan jaringan internet. Kemudian mereka bisa menganalisa sendiri kelebihan dan kekurangannya. Karena mereka bisa, kalau dikirim dalam bentuk tugas, bisa mengerjakan lebih dari 1 kali. Artinya kalau udah lebih dari 1, kalau mereka tahu bahwa ternyata di nomor ini mereka salah. Nah, itu bisa. Kemudian dengan adanya mereka bisa mengulang-ulang soal, diharapkan mereka bisa menguasai materi atau pembelajarannya saat itu. Dan tentu saja harapan kami adalah ini mudah dan menyenangkan digunakan oleh siswa kita. Nah, ini sebenarnya ada videonya Bapak Ibu ya, tapi nanti akan saya share untuk Bapak Ibu bisa lihat sendiri videonya biar bisa diulang-ulang dan bisa dipahami. Dan videonya ini cuma seperti video testimoni nanti. Suatu ruas garis AB berarti buat ruas garis yang mempunyai panjang 10 cm. Soalnya tadi jaringannya agak macet, tapi ini masih terhubungkan Bapak Ibu ya? Iya, masih. Halo. Iya, iya. Silakan dinonton Bapak Ibu. Bisa aja. Siswa datang ke sekolah diiringi doa dari orang tua mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi sudah kewajiban bagi guru untuk memanfaatkan berbagai macam media hingga menginspirasi siswa. Mana B? Disitulah saya bertemu dengan Kuiper School hadir sebagai media pendidikan online gratis bertujuan untuk berdayakan guru dan siswa secara jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berapa? Guru dan siswa secara online. Siswa bagian dan di luar berapa? Materi dan soal dari berbagai macam pelajaran yang disusun sesuai dengan kurikulum nasional. Tentukan panjang garis singgung dari titik B ke lingkaran. Berarti hubungkan titik B ke lingkaran. Seperti jumlah siswa di kelas besar, tugas administrasi, hingga mengoreksi tumpukan pekerjaan siswa. Kuiper School hadir untuk membantu Anda mengelola dan memantau beberapa kelas berisikan ratusan siswa, jadi tidak merepotkan lagi dengan Kuiper School, sembari membantu siswa mengasah potensi dan bakat mereka. Kuiper School memadukan fitur edukasi dan pengelolaan yang canggih, beserta ribuan konten di dalamnya. Ini cara kerjanya. Guru membuat tugas dan memilih materi untuk dipelajari siswa, yang dapat dikerjakan kapanpun, dimanapun. Saat itu juga, data dan hasil kerja siswa akan terkirim langsung ke guru. Memberi PR menggunakan Kuiper School sangat membantu saya sebagai guru. Selain tidak perlu mengoreksi pekerjaan siswa yang jumlahnya ratusan, saya pun segera mendapatkan rekap nilai dan analisis topik-topik yang dirasa sulit oleh siswa.
sehingga mudah bagi saya untuk menemukan materi yang khas. Sejak awal dikenalkan dengan Kuiper School oleh rekan di sekolah, saya langsung semangat mengaplikasikannya di kelas saya. Saat itu kebetulan juga sedang ada kompetisi yang diadakan Kuiper School. Ternyata meskipun libur sekolah, siswa tetap semangat mengerjakan soal. Kuiper School memang menjadi layanan edukasi online yang inovatif dan memotivasi guru-guru di sekolah kami untuk lebih kreatif dalam memfasilitasi siswa belajar. Hasilnya, siswa benar-benar ketagihan belajar. Mengerjakan tugas dan PR di Kuiper School jadi lebih menyenangkan. Poin yang didapat setiap menjawab soal juga menjadi motivasiku dan teman-teman sekelas. Sekarang, yang buku ada sekitar 280.000 poin loh. Tapi, aku masih pengen dapat poin yang lebih banyak. Setiap 2 atau 3 minggu sekali, kelas saya mengadakan kompetisi Kuiper School antar. Saya tidak pernah ketinggalan karena untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Pokoknya seperti berchatting dia, tapi dapat pengetahuan. Saya menggunakan Kuiper School sebagai media pembelajaran, mengerjakan PR, atau saat ujian. Karena kurikulumnya sudah sesuai dengan kurikulum Indonesia, saya juga jadi bisa mengerjakan tugas dimanapun dan kapanpun. Karena dibutuhkan hanya internet dan perangkat seperti laptop, smartphone, ataupun tablet. Kalau tidak punya juga, saya tinggal ke warnet. Layanan online gratis ini memberikan wajah baru pada dunia pendidikan Indonesia. Apalagi pengenalan teknologi digital terhadap remaja saat ini seharusnya berada dalam pantauan orang tua dan guru. Kuiper School telah menjadi alat penunjang pembelajaran yang efektif. Semoga dengan layanan Kuiper School, seluruh siswa di penjuru Indonesia dapat mengakses sumber belajar yang berkualitas. Kuiper School kini telah berkembang pesat di seluruh dunia. Bergabunglah sekarang dan mulai tingkatkan hasil belajar. Baik Bapak Ibu, apakah bisa saya lanjutkan? Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Itu adalah video sedikit informasi mengenai Kuiper School dan bagaimana Kuiper School sudah digunakan di beberapa sekolah di Indonesia. Nah, itu juga ada beberapa testimoni dari kepala sekolah, dari guru, bahkan dari siswanya. Nah, kalau mengenai konten nih, apa aja sih konten Kuiper School? Kalau di Kuiper School itu kita ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan SMP, di mana kami menyediakan materi mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dan mapel yang tersedia adalah mapel UN, kurikulum 2006, 2013, dan K13. Revisi, mohon maaf. Kita juga ada beberapa mata pelajaran, ada tryout, ini yang kemarin karena kami udah menyediakan UN ya sebelum ada informasi UN ini ditiadakan. Jadi kami juga ngasih soal-soal latihan sampai bahkan soal-soal latihan UN yang tahun kemarin. Nah, untuk SMA sendiri, kita punya materi mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Konten juga disesuaikan mulai dari kurikulum 2006, 2013, dan 2013 revisi. Mapel yang tersedia, atau materi dan soal-soal latihan yang tersedia adalah materi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Jadi mungkin saya informasikan bahwa mapel yang tersedia, soal latihan dan materi yang tersedia di Kuiper School ini hanya materi ujian nasional. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu guru ini ada yang mengajar bukan mapel UN ya, Bapak Ibu. Agama, kesenian, PKN, Penjas, dan sebagainya. Kita ada namanya Q-Create, artinya Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri materi dan soal-soalnya. Jadi jangan khawatir. Jadi saya kami tidak ingin Bapak Ibu yang tidak mengajar mapel UN ini bersedih, berkecil hati. Jangan khawatir, karena sekarang guru-guru yang menggunakan Kuiper ini malah mereka lebih senang juga kalau pakai Q-Create, karena mereka udah buat soal nih yang buat dijadiin ujian. Nah, itu kan mereka akan memasukkan sendiri soalnya. Kemudian untuk kelas 12 kita bahkan udah menambahkan tryout dan soal-soal latihan persiapan UTBK. Jadi kalau UN mungkin anak-anak udah nggak ngerjain lagi, tapi mereka bisa untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi UTBK nanti. Itu udah bisa mereka kerjakan soal latihannya. Nah,
Berikut ada sedikit informasi Bapak Ibu mengenai pelatihan Kuiper School. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan Kuiper, mungkin ada yang sama sekali blank, belum pernah lihat apa sih isinya Kuiper itu. Mungkin saya akan pandu sedikit, mulai dari awal mulanya sampai mungkin di bagian yang killingnya. Jadi kita bisa mulai. Ini sebenarnya kami Kuiper School ini panduannya dalam bentuk PDF dan dalam bentuk video. Akan saya share nanti dan Bapak Ibu bisa baca, kemudian bisa dipahami videonya dan dipraktekkan sendiri. Nah, langkah awal untuk menggunakan Kuiper School sama halnya dengan aplikasi lainnya, sama dengan mungkin Instagram, sama dengan Facebook. Yang harus kita lakukan adalah mendaftar. Nah, cara mendaftarnya adalah masuk ke web browser. Kalau Kuiper School hanya bisa diakses dengan menggunakan web browser untuk guru. Jadi tidak ada aplikasi Kuiper School. Sekali lagi hanya bisa diakses oleh web browser dan kami sangat menyarankan digunakan di Google Chrome karena lebih cepat. Tapi boleh juga dipakai di Mozilla, Opera atau yang lainnya. Caranya Bapak Ibu tinggal mengetik school.kuiper.com dan memilih portal guru. Di sini ada 2 portal ya Bapak Ibu, portal guru dan siswa. Nah, kalau siswanya nanti mau pakai Kuiper School, mereka tinggal klik siswa. Tapi itu nanti tetap akan ada panduannya untuk siswa juga. Setelah Bapak Ibu mengklik portal guru, Bapak Ibu tinggal klik daftar sekarang untuk Bapak Ibu yang belum pernah membuat akun. Namun kalau sudah pernah buat akun, nanti dia tinggal masuk aja login by email. Kalau pilih daftar sekarang atau sign up, nanti dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu, di kolom 3A. Nah, kalau kolom 3A ini adalah panduan untuk, ini adalah tampilan untuk Bapak Ibu mengisi data pribadinya. Mulai dari nama depan, nama belakang, kemudian ada emailnya wajib aktif ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lupa password, nanti resetnya boleh melalui emailnya. Kemudian masukkan kata sandi. Nah, kata sandi ini sama dengan kalau Bapak Ibu mengisi kata sandi di email. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu kalau bikin akun, kata sandinya mungkin bisa sama dengan kata sandi emailnya. Kenapa? Biar mudah diingat. Dengan catatan, kata sandi ini harus berupa kombinasi huruf dan angka. Kemudian diisi juga nomor teleponnya Bapak Ibu. Setelah itu nanti akan lanjut, silakan dilanjut ketika tombol lanjutnya ini sudah berwarna biru. Jadi kalau ada yang nggak diisi, dia tidak akan menyala, nggak bisa diklik. Atau Bapak Ibu bisa di 3B, bisa menggunakan akun Facebook. Nah, ini Facebook bisa aja sih Bapak Ibu gunakan, tinggal diklik. Tapi kalau saran saya mungkin bisa coba dulu di kolom 3A. Baik, saya lanjut. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi biodatanya, Bapak Ibu bisa mengisi data sekolahnya dengan cara memilih provinsi, kemudian kota kabupaten, dan yang ketiga adalah nama sekolahnya. Nah, nama sekolah ini Bapak Ibu bisa mengetiknya aja. Jadi misalnya SMAN 1 Palu. Jadi saya tinggal ketik aja SMAN spasi 1 spasi Palu. Nanti kalau sekolahnya udah keluar, tinggal Bapak Ibu klik lanjut dan akan muncul di nomor 5. Konfirmasi data Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf agak terganggu sedikit karena lagi hujan deras di luar ya Bapak Ibu. Tapi suara saya kedengeran Bapak Ibu? Jelas? Jelas Bu, jelas. Terima kasih banyak. Nah, setelah Bapak Ibu membuat akun, akunnya udah lengkap dan udah benar, silahkan klik lanjut dan tampilannya akan ada di langkah yang kedua. Tampilannya harus seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau tampilan nomor 1 ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah diverifikasi. Kalau Bapak Ibu membuat akun baru, itu pasti belum terverifikasi. Sementara untuk yang bisa memverifikasi adalah, yang mewakili Kuiper adalah saya dan Ibu Fitria. Kenapa? Karena kadang-kadang
ada juga nih anak-anak kita yang pengen jadi guru. Dia iseng aja Bu, klik portal guru. Tujuannya apa? Dia mau ngelihat soal-soal latihan yang Bapak Ibu kasih di dalam Super School. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu gunanya verifikasi. Tapi jangan khawatir, nanti minta tolong diinformasikan perwakilan dari sekolahnya yang bisa kami verifikasi sebagai admin. Jadi jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu kalau ada guru yang mau jadi diverifikasi jadi guru, nanti tinggal info aja ke admin sekolah bahwa ini ada guru yang mau jadi ada guru yang mendaftar di Kuiper, biar dia bisa dapat akses. Akses apa sih yang bisa didapatkan ketika Bapak Ibu sudah memverifikasi? Akses untuk membuat kelas. Perlu diperhatikan bahwa kelas ini adalah kelas virtual. Jadi jumlah kelasnya harus sama dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Misalnya, Bapak Ibu ngajar di 5 kelas, kelas 12, kelas 11, kelas 10. Nah, jumlah kelasnya itu harus sama dengan jumlah kelas di Kuiper dan tidak digabung. Karena siswanya kan berbeda. Nah, ketika Bapak Ibu sudah buat kelas baru, ini akan muncul seperti ini di nomor 2. Dan nomor 2 ini Bapak Ibu tinggal buat nama kelasnya aja sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajar, misalnya kelas 12 IPA 1 bahasa Inggris. Nah, itu terserah Bapak Ibu. Kalau salah juga nggak masalah, nanti bisa diedit kok. Ini bisa diedit-edit kok untuk nama-nama yang salah. Setelah itu ditutup. Nah, ketika sudah selesai akan ada di nomor 4. Nah, ini yang di kotak merah ini adalah daftar kelasnya Bapak Ibu. Kode unik kode kelas ini yang menjadi dasar pemberian tugas. Kalau ini nggak diinfo ke siswanya, siswa nggak akan bisa ngerjain tugas. Nggak kelihatan di akunnya mereka. Ya, daftar kelas ini, kode kelas ini otomatis keluar dari Kuiper dan tidak akan sama. Jadi ini memang benar-benar 7 digit kode unik. Jadi kombinasi huruf dan angka. Tapi ini Bapak Ibu tinggal lihat aja. Nah, sampingnya ada tulisan telah bergabung. Yang warna biru ini menandakan bahwa ini adalah kelasnya Bapak Ibu. Besok-besok, kalau Bapak Ibu banyak nih guru daftar di kelasnya, terus ada yang bukan warna biru, itu diabaikan aja. Itu punya kelas orang. Nah, itu nggak usah diperhatikan. Baik, saya lanjut dulu. Langkah ketiga adalah pemberian tugas. Pemberian tugas, Bapak Ibu masuk, ini ada toolbar, ada 5 toolbar, mohon maaf. Toolbar kedua adalah kurikulum dan tugas. Tinggal diklik kurikulum tugas, muncul kategori, Bapak Ibu tinggal pilih topik yang akan dikirim. Kan kalau di Kuiper School kita udah menyediakan materi untuk UN ya Bapak Ibu ya. Untuk yang mapel UN ini udah ada materinya. Nanti kalau Bapak Ibu udah pilih, nanti dia ada kayak di nomor 2. Udah ada topik dan ada bab. Nah, Bapak Ibu tinggal klik topik dan centang. Centang itu artinya Bapak Ibu memilih untuk topik atau bab yang dikirim ke siswanya. Nah, nanti sebelah kanan ini akan muncul nih materi dan soal. Kalau ini yang saya tunjuk ini adalah materinya, yang warna biru yang belum terklik ini adalah soal latihannya. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat sebelum kirim tugas. Setelah kirim nanti scroll ke bawah, kirim tugas dengan topik terpilih. Setelah itu akan muncul di nomor 4. Nah, nomor 4 ini Bapak Ibu bisa pilih nih kelas yang mana yang dikasih tugas. Tipe soalnya juga udah ada 3 sekarang. Ada latihan biasa. Latihan biasa artinya siswanya latihan terus mereka bisa ulang kembali. Kalau ada begitu udah selesai 10 nomor misalnya tugasnya, kemudian kelihatan tuh nomor berapa yang salah. Nah, itu mereka bisa ulang kembali. Nah, sebagai latihan. Kemudian ada ujian. Nah, kalau ujian ini yang paling banyak digunakan kalau memang benar-benar ujian sekolah. Karena mereka bisa gunakan ini tanpa siswa bisa mengulang kembali dan skornya bisa tersembunyi. Tidak perlu diperlihatkan. Kemudian yang ketiga ada nanti namanya soal ulasan. Nah, ini yang ada pembahasannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngasih tugas yang ada pembahasan, biar anak-anaknya ngerti di mana yang kalau mereka salah, itu ada juga. Jangan khawatir. Kemudian nanti ada yang di bagian 4 ini yang warna kuning adalah durasi. Durasi ini menentukan tanggal di mana Bapak Ibu akan mengirimkan tugas. Misalnya tanggalnya itu ada di minggu depan. Nah, itu Bapak Ibu udah bisa kirim tugasnya sekarang. Bisa buat tugasnya sekarang. Kemudian setelah itu dikirim tugasnya. Tinggal isi nama tugas,
kemudian tugasnya dikirim. Udah selesai. Tugas sudah dikirim. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah siswa akan mengerjakan tugas yang Bapak Ibu kirim. Ya, ketika mereka udah kerjain tugas, Bapak Ibu udah bisa ngelihat nih. Di klik nomor 1, itu kelihatan kelasnya Bapak Ibu yang warna biru ini. Kemudian tinggal diklik detail proses, akan kelihatan nih. Siswa yang mana yang sudah mengerjakan tugas dan yang belum mengerjakan sama sekali. Bahkan Bapak Ibu sudah bisa mendownload laporannya dalam bentuk Excel. Nah, jujur saja, ya, mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang pertama menggunakan Kuiper School masih agak bingung ya Bapak Ibu ya. Kok ini tahapnya banyak banget Mbak yang diklik-klik. Nah, namun alhamdulillah sampai sekarang untuk guru yang sudah terbiasa dan berani untuk mencari tahu, memang benar-benar mau menggunakan, biasanya mereka akan terbiasa. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga berusaha untuk mencari tahu, pengen tahu sendiri, apalagi kalau udah ada panduannya, insya Allah nanti bisa dipahami dengan sendirinya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bahkan bisa ngelihat siswanya per orang ini, bisa melihat kalau khusus untuk wali kelas ya Bapak Ibu, wali kelas ini mereka bisa ngelihat siswanya sendiri mapel apa yang udah dia kerjakan. Nah, sampai sedetail itu. Berapa kali dia ulang, skornya berapa, ini bisa kelihatan sampai sedetail itu. Ini kalau untuk analisanya nih. Nah, ini analisa. Iya, Bapak. Iya deh. Kenapa, Pak? Boleh saya lanjut, Bapak Ibu? Iya, silakan lanjut, Bu. Mohon maaf atas gangguan tadi. Nggak apa-apa. Ini langkah. Ini ada langkah yang terakhir, di mana langkah yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa memantau proses belajarnya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, ada namanya statistik toolbar-nya. Bapak Ibu bisa melihat siswanya langsung, dia yang kemarin ngerjain soal apa, dia sempat buka videonya berapa menit, itu kelihatan untuk materi yang pakai video. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngelihat sendiri keaktifannya. Seperti itu. Jadi nanti mungkin saya yakin dan percaya mungkin Bapak Ibu insya Allah bisa mengetahui lebih banyak tentang Kuiper School, dan mudah-mudahan Kuiper School benar-benar bisa digunakan oleh sekolah-sekolah. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan materi yang sudah kami berikan, apalagi mungkin Kuiper video yang kami masukkan sebagai tambahan materi di Kuiper School dan dapat diakses gratis oleh guru dan siswa sampai bulan Mei tahun 2020. Tapi jangan khawatir, setelah tahun 2020 Bapak Ibu masih tetap bisa pakai Kuiper School-nya dan masih gratis. Bedanya adalah materi Kuiper videonya aja. Seperti itu. Dan ini mungkin sebagai materi yang terakhir yang saya bawakan, tapi ini adalah baru tahap materi killingnya aja. Ada namanya materi Kikriat atau pembuatan soal sendiri. Nah, itu pembuatan soal sendiri juga ada panduannya. Namun untuk malam ini mungkin saya kembalikan dulu nih ke moderator untuk materi yang saya bawakan malam ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya persilahkan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Popi, pemaparan materi yang sangat menarik sekali ya tentang Kuiper School ini, satu bentuk platform media online pembelajaran ya. Iya benar. Apa materinya sudah habis Ibu Fitria? Tidak akan membawa materi juga? Atau bagaimana? Sudah ya? Sudah Ibu, sudah. Oh ya, oke. Kalau begitu berarti kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi mungkin saya kembalikan ke Ibu hostnya, Ibu Caroline. Ibu Caroline, monitor Bu. Iya Bu, ya. Ya, silahkan Ibu dipandu sesi diskusi dan tanya jawabnya. Saya kembalikan hostnya ke Ibu Caroline ya. Minta maaf tadi Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya kembalikan ke Ibu Caroline. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada tanya jawab. Seperti yang... Oh iya ya Bu. Apa yang diketahui? Halo Ibu Caroline.
Ya, halo, halo. Ya, Iya, iya, ya. saya Pak Adrian kembali. mungkin Bu yang akan menangani moderator. Ya, Pak Bagaimana? Adrian, Pak Adrian yang mau jadi moderator sekarang, Bu. Oh, begitu. Saya sudah Suara Ibu Caroline sudah oke. Silakan lanjutkan. Ya, Ibu Caroline sekarang Ya. sudah jadi host, jadi silakan mempersilahkan partisipan untuk bertanya. Silakan, Bu. Saya takutnya lagi lost lagi nih, Bu. Ya, mudah-mudahan tidak, Bu. Ya, ada Mudah-mudahan apa-apa. lancar ya. Ya, kalau Iya. begitu ya Bapak Ibu ya ya mudah-mudahan lancar ya. Amin. Bapak Ibu sekarang kita masuk di tanya jawab, dan seperti yang saya kemukakan di awal tadi bahwa dalam tanya jawab ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, apabila Bapak Ibu ingin bertanya langsung, silakan mengklik gambar tangan atau raise hand di sudut kanan bawah, ataupun kalau ingin menuliskan di kolom chat dengan dua cara, mengangkat tangan dengan tulisan langsung. Dan kita langsung masuk saja ke tanya jawab. Ini kita mulai mungkin dari yang raise hand. Raise hand di sini ada Pak Amar Ma'ruf. Pakai apa? Ya, Amar Ma'ruf, mungkin silakan Pak. Kalau ada yang ditanyakan langsung dengan Ibu Caroline kan jadi host ya, jadi Ibu Caroline bisa mempersilahkan kalau mikrofonnya sudah Ibu Caroline aktifkan. Silahkan diaktifkan dulu mikrofon yang silakan Pak Amar. Ya. Respon kedua sama dengan ya. Panjang persekutu dari sini persekutu keluar ditambah selisih kuadrat dari jarinya. Pak Amar kayaknya lost audio, Ibu bisa pindah ke penanya yang lain. Ya. Untuk Pak Amar. Ya, Pak Amar, silakan Pak Amar. Ibu Caroline, Pak Amar lost audio, Bu. Bisa pindahkan ke penanya yang lain. Ada Pak Akbar itu yang pertama itu. Penanya yang lain Ibu Bunda Sakinah. Silakan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Panjang dari singgung luarnya. Ya. Assalamualaikum. 15 pangkat 2. Tambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sakinah MPD dari SMK Negeri 1 Nibung, Aceh Utara. Ibu yang ingin saya tanyakan di sini. Tadi ada disebutkan admin untuk sekolah. Iya, benar Ibu. Iya, di situ saya masih kurang paham. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kita kasih tugas untuk anak-anak kita lewat pembelajaran tadi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab, Ibu. Silakan, terima kasih. Ada di depan pintu. Mau dimasukkan lagi? Baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Ini jauh sekali dari Aceh Utara. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu, mengenai admin. Baik, bisa langsung Ibu Popi dijawab pertanyaan dari Bunda Sakinah. Baik, akan saya jawab. Terima kasih silakan, untuk pertanyaan. langsung dijawab saja. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama mengenai admin. Jadi untuk setiap sekolah itu akan ada admin yang kami verifikasi. Nah, karena setiap sekolah ini kan guru yang mendaftar di sekolah itu harus diverifikasi. Jadi kalau untuk mendaftar di Kuiper, kami harus verifikasi dulu Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru. Nah, tujuan admin yang akan kami tunjuk, bukan kami tunjuk sih, Bapak Ibu tinggal kasih email ke saya, siapa yang akan menjadi admin di sekolah. Admin ini
bisa memverifikasi Bapak Ibu guru yang lainnya. Kenapa? Karena kalau ada Bapak Ibu guru yang mendaftar, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang mendaftar, sementara saya kan nggak tahu nih, misalnya saya admin, saya nggak tahu kalau guru-gurunya itu adalah guru dari sekolahnya Bapak Ibu. Saya tidak akan pernah memverifikasi mereka menjadi guru. Kalau tidak diverifikasi, mereka nggak bisa buat kelas. Jadi Kuiper School-nya nggak bisa digunakan. Cuma sampai mendaftar saja. Nah, tujuan admin cari perkalian yang bisa mereka dapat 9. akan memverifikasi ini sebagai guru. Jadi mereka bisa menggunakan Kuiper School-nya. Artinya bisa membuat kelas. Nah, oleh karena itu saya dibantu untuk diinformasikan siapa kira-kira yang ditunjuk yang menjadi admin di sekolahnya. Nah, mungkin bisa IT-nya, guru IT, atau mungkin Bapak Ibu yang hadir saat ini bisa jadi admin. Seperti itu. Jadi tinggal informasikan nama, email, dan nama sekolahnya. Itu bisa dijadikan admin. Nah, tujuannya adalah Bapak Ibu nanti bisa membantu guru lain untuk memverifikasinya menjadi admin. Menjadi guru, mohon maaf. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana mengirimkan tugas ya? Benar ya, Ibu. Jadi kalau untuk mengirimkan tugas, Bapak Ibu itu tinggal seperti yang saya sampaikan di sini. Ini saya buka dulu. Lagi, kembali. Nah, untuk di nomor 15. Nah, untuk yang nomor 15 ini langkahnya adalah pemberian tugas. Setelah Bapak Ibu membuat kelas, Bapak Ibu harus mengisi kelas tersebut dengan tugas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih topik. Topiknya itu topik mungkin yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Kemudian setelah pilih topiknya, Bapak Ibu tinggal klik aja dan mencentang topik yang akan dikirimkan. Nah, ketika sudah dikirimkan, dia akan menjadi tugas di kelasnya. Seperti itu. Kira-kira cukup jelas Bapak Ibu atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya persilahkan. Gimana Bunda Sakinah? Iya, yang pertama tadi tentang admin. Kalau bisa atau admin operator atau email operator atau email saya sendiri boleh. Karena di sini saya tadi sudah mendaftar juga, artinya sudah mengisi daftar hadir tadi. Itu email saya itu. Boleh Ibu. Jadi boleh lebih dari satu orang adminnya. Boleh operatornya, Ibu juga boleh jadi admin. Jadi nggak ada masalah. Yang penting diinfo saja alamat emailnya dan sekolahnya. Kemana harus saya kirim? Nanti setelah ini berakhir, mungkin setelah meeting kita malam ini berakhir, nanti saya akan menginformasikan kontak saya ke moderator, kontak saya dan Ibu Fitria. Nanti Ibu tinggal bisa chat saya via WhatsApp atau bisa email ke saya untuk informasi detailnya, seperti itu. Atau bisa tahu nanti di grup Sadar IG kita yang kita informasi tadi. Boleh, nanti mungkin tinggal disampaikan seperti itu. Boleh Ibu, boleh. Ya, di grup Sadar IG ya. Siap Ibu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lain sharing di sini. Terima kasih. Ibu Caroline di handle. Halo. 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 Ya. Halo. Selanjutnya kita ke Pak Akbar dulu. Silakan Pak Akbar. Ya, halo. Halo. Ibu Caroline, kalau sudah Ya, dipanggil silakan Pak Akbar. belum menghidupkan mic-nya atau berbicara, dialihkan dulu ke yang lain supaya agak cepat. Ya. Karena waktu sudah setengah 10 sehingga malah banyak. Oh iya.
Kalau begitu kita lanjut saja ke lanjut ke Pak Gusti Putu. Silakan Pak. Ya, dihidupkan mic-nya Pak Gusti. Pak Ibu Pak Gusti bukan ada di kolom. Ya, aktifkan. Selamat malam, Ibu Popi Dujayanti. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya I Gusti Putu Semadi Putra. Selamat malam Pak Gusti, silakan. Dari SMP Negeri 1 Amlapura Bali. Saya ingin bertanya. Saya tadi mengikuti arahan Ibu mencoba untuk mendaftar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk mendaftar, tetapi ketika saya akan mengisi hubungkan dengan sekolah Anda, daftar nama sekolah yang di daerah saya, di tempat saya mengajar, belum ada di daftar ini. Bagaimana cara saya memasukkan nama sekolah saya di sana? Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Selamat malam Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Jadi beberapa sekolah memang sudah baik Ibu. Langsung saya jawab. Selamat malam Bapak Gusti. Baik, langsung saya jawab aja ya Pak. Nah, untuk beberapa sekolah ada mungkin yang belum terdaftar di yang belum terdaftar di Kuiper School. Kenapa? Mungkin sekolah Bapak belum pernah kami visit sebelumnya. Namun jangan khawatir, nanti sekolahnya Bapak akan kami daftarkan untuk masuk di platformnya Kuiper School. Jadi mohon ditunggu, nanti mungkin di akhir meeting kita ini saya akan meminta absen, nama, dan daftar sekolahnya. Ini untuk memudahkan kami mendaftarkan sekolah-sekolah yang belum terdaftar di Kuiper School. Jadi jangan khawatir Bapak. Nanti Bapak bisa coba lagi mungkin di hari Senin. Nah, insya Allah hari Senin, karena kantor saya harus merequestnya di head office kami di Jakarta untuk sekolah yang belum terdaftar di Kuiper School. Jadi mungkin Bapak nanti bisa mencobanya lagi di hari Senin. Nanti saya info kembali Bapak. Oh iya, terima kasih banyak. Saya bingungnya di sini, macetnya di sini. Iya, nggak apa-apa. Melanjutkan keanggotaan. Iya, benar Bapak. Pasti ada yang seperti ini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, silakan lanjut Ibu Carol. Iya, Ibu Popi, kita lanjut dulu ke pertanyaan di kolom chat. Ya, di kolom chat. Ya, di sini ada Ibu atau Bapak Betty dari Subang, Jawa Barat. Dengan Ibu siapa? Ya, halo. Iya, dari mana Ibu? Sini ada pertanyaan di kolom chat, Ibu. Dari Ibu Betty dari Subang, Jawa Barat. Pertanyaannya, boleh minta status admin Ibu Betty. Ada pertanyaan di kolom chat. Ya, dari Ibu Betty katanya boleh minta status admin untuk akun bettysofian@gmail.com. Boleh Ibu. Nanti ada teman status admin. Ya, siap. Jadi Ibu nanti mungkin Bu, ini dari SMP Negeri 1 Jalan Cagak. Benar Ibu. Jadi nanti Ibu Fitria yang mungkin Ibu Fitria rekan saya di Kuiper yang akan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk malam ini mungkin karena semua admin mohon maaf. Jadi semua akun yang diverifikasi khusus untuk admin itu akan saya report di hari Senin. Nah, jadi untuk admin ini harus di-report di hari Senin, Ibu. Kenapa? Karena untuk admin ini saya harus request email ke pusat. Nah, khusus untuk admin. Nah, jadi kecuali hanya untuk menjadi guru biasa itu bisa saya jadikan admin, tapi untuk khusus admin sekolah itu hari Senin baru bisa statusnya berubah jadi admin. Jadi untuk sementara mungkin saya verifikasi dulu Bapak Ibu yang mendaftar sebagai guru, nanti berikutnya di hari Senin bisa berubah menjadi admin. Jadi nanti tinggal diverifikasi ulang, seperti itu. Jangan khawatir Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu saya minta tolong, mungkin karena di sini banyak sekolah dan mungkin Bapak Ibu pengen jadi admin, nanti seperti yang saya sampaikan tadi, nanti saya minta
list nama dan email dan nama sekolahnya biar bisa saya verifikasi menjadi admin. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Iya, mantap banget malam ini. Ya, Ibu Caroline, silakan lanjut. Caroline, pertanyaan di chat lagi. Halo, Ibu Carol. Ibu Caroline. Ibu Caroline tidak lost audio kan? Kemudian Bu, ada pertanyaan lagi dari Ibu Retno Mutani. Ya, Pak. Silakan Pak Adri. Silakan. Iya, silakan lanjutkan. Halo. Halo, iya Ibu. Halo. Silakan Ibu. Bisa kedengaran suara saya, Pak? Bisa kedengaran? Kedengaran? Oh, Ya iya. bisa, Bu. Kedengaran ya. Berikutnya ada kedengaran ya, Bu? Iya Ibu. Kedengaran? Iya, kedengaran Ibu. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Dwi Retno Mutani. Ya, pertanyaannya perbedaan Kuiper dengan Google Classroom. Kelebihan dan kekurangannya apa? Seperti itu pertanyaannya. Baik. Perbedaan Kuiper dengan Google Classroom. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Siap. Ini bisa langsung saya jawab, Ibu? Iya, silakan langsung, Bu. Jawab kalau Silakan, sudah Bu menerima Poppy. pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Caroline, terima kasih Ibu Retno atas pertanyaannya. Baik, Ya, untuk silakan langsung jawab. Ya, untuk perbedaan Kuiper dengan Google Classroom. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah kalau dari Kuiper kita udah punya materinya, Ibu. Jadi ada materi yang sudah kita miliki. Jadi untuk Bapak Ibu yang khusus untuk Mapel UN ya, Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA IPS, itu materinya udah tersedia. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen mencoba ngasih materinya itu ada berupa video, ada juga berupa pembahasan, dan sudah ada soal latihan. Nah, kalau di Google Classroom mungkin Bapak Ibu harus bikin sendiri nih, masukin sendiri materinya. Nah, kalau di Kuiper kita ada punya banyak, kita udah ada bikin sendiri juga tentu saja, tapi kita juga udah punya materi sendiri. Nah, materi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk langsung mengirim tugas tanpa harus membuatnya kembali. Nah, kalau untuk kelebihan dan kekurangan, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan kekurangan dari Google Classroom, karena mungkin itu yang digunakan oleh Bapak Ibu. Saya hanya bisa menginformasikan mengenai kelebihannya Kuiper menurut pandangan saya. Jadi kalau untuk kalau dipakai sebagai pembelajaran, ini saya rasa cukup Kuiper bisa digunakan oleh guru dan siswa secara jangka panjang, Bapak Ibu. Artinya, karena kami sudah punya materi, siswa juga sudah punya akun, dan jadi ini bisa digunakan bukan hanya digunakan untuk saat ini aja, tapi untuk jangka panjang. Artinya, selama mereka bisa online, dan kami mengupdate terus materinya, Bapak Ibu juga udah memasukkan banyak materi atau membuat tugas, itu udah bisa digunakan jangka panjang. Karena kalau Bapak Ibu buat sendiri soalnya, Bapak Ibu itu bisa masukin gambar, masukin video itu kayak video YouTube, kemudian bisa masukin audio khusus untuk mata pelajaran yang mungkin seperti bahasa Inggris, listening, atau mungkin mata pelajaran seperti agama Islam, mungkin pembacaan ayat suci Al-Quran, itu bisa. Dan itu kita bisa masukin di Kuiper School. Seperti itu. Itu jawaban dari saya, Ibu. Baik, terima kasih. Pak Darwono, halo. Pak Wono. Ya, halo. Pak Wono ambil alih dulu, Pak moderator. Ambil alih dulu, Pak, karena Bapak punya suara bagus. Terima kasih, Pak. Kita satu lagi barangkali di pertanyaan di room chat. Ini ada dari Giela Pasa. Kalau sekolah baru
pertanyaannya bagaimana kalau belum terdaftar sekolahnya, Bu? Silakan, Bu. Baik, Bapak. Langsung saya jawab. Nah, ini sama tadi pertanyaan dari Ibu, dari Pak Gusti, yang dari Bali. Nah, jawaban saya sama. Jadi kalau sekolahnya belum terdaftar itu kemungkinan besar karena sekolahnya belum pernah divisit oleh teman-teman saya dari Kuiper. Nah, kalau belum terdaftar jangan khawatir, Bapak. Jangan berkecil hati. Karena saya tinggal merequest aja nama sekolahnya Bapak dengan HO saya. Jadi kita ada admin IT ini saya tinggal request nama sekolahnya Bapak dan akan secara otomatis nanti muncul di Kuiper School. Nah, seperti yang saya sampaikan juga ke Pak Gusti, nanti Bapak bisa coba di hari Senin. Insya Allah hari Senin atau tunggu info dari saya ya, jika sekolahnya sudah saya request. Jadi jangan khawatir Bapak. Tinggal nanti di akhir meeting kita nanti mungkin saya akan minta list sekolahnya dan saya akan cek sekolahnya udah terdaftar atau belum di Kuiper School. Kalau belum, saya tinggal request aja. Jadi begitu semua sudah saya request, Bapak Ibu sudah bisa gunakan Kuiper School-nya. Seperti itu. Ya, demikian Ibu atau Bapak Uki Lapasa ini jawaban dari materi. Mungkin kita pindah ke yang resen. Ada Pak Agus, silakan Pak Adri, host belum sama saya, jadi mungkin untuk mengaktifkan Pak Agusnya ini. Ya, Ibu Carol diaktifkan mic-nya Pak Agus. Diaktifkan mic-nya Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus. Sudah aktif, Pak. Ya. Pak Agus. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ibu Caroline, mati kembali mikrofonnya Pak Agus. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Silakan. Ya, saya Agus Saputra dari SMK 1 Sigli, Provinsi Aceh. Silakan, Bapak. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi memang ada mirip dengan yang di Aceh Utara, mirip sama untuk dikontrol oleh sekolah dan admin, salah satunya guru. Yang tadi katanya punya berbatas waktu, ya Bu ya, tadi ya. Selanjutnya saya ingin tanyakan absensi dan penilaian tadi apakah sinkron nanti bisa kita handle ke misalkan ke guru masing-masing. Itu yang pertama. Kedua, tadi katakan disediakan bahan-bahan materi. Kalaupun kita mengupload sendiri, apakah bisa bahan yang akan kita sediakan? Misalkan saya ada buat sparkle atau video atau apa yang sifatnya untuk membantu siswa untuk pembelajaran, apakah bisa diupload dengan hal tersebut? Apakah hanya disediakan oleh Kuiper sendiri gitu, Bu? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak. Baik, untuk pertanyaan, mohon maaf. Pertanyaan pertama ini mengenai, maaf. Halo? Iya, Bu. Maaf, tadi pertanyaan pertamanya apa, Bapak? Maaf. Pak, dimatiin dulu. Audio dimatiin dulu. Saya harus keluar, ini ada anak-anak. Nggak apa-apa, Pak. Malam di rumah nih. Oke. Yang pertama tadi saya mengatakan, apakah admin itu hanya bisa ditambahkan dari sekolah dan guru tadi sama seperti pertanyaan Ibu yang di Aceh Utara. Oke. Satu, ya kan? Yang kedua adalah, saya kan ngajar di akuntansi nih. Kalau saya ingin memasukkan misal materi atau video, katanya tadi kan disediakan di Kuiper materi dan bahan soalnya gitu. Ya, Pak. Apakah saya bisa mengupload untuk bahan siswa? Jadi saya nggak nyimak karena saya masuknya tadi udah jam 8 lewat gitu. Oh, siap. Yang berikutnya, apakah sinkron antara absensi dan misalkan kita memberikan kuis tadi bisa kita handle dalam bentuk penilaian absensi atau memang itu sendiri bisa di-cover oleh Kuiper atau kita sendiri harus buat formnya, Google Formnya. Kenapa? Gitu. Oke, langsung saya jawab, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu.
Untuk pertanyaan pertama, apakah admin ini hanya dari sekolah dan guru? Benar ya Pak ya? Iya benar. Oke, baik. Nah, untuk satu akun nih, saya langsung buka nih di Kuiper. Ini ada, saya cari satu sekolah. Ini kebetulan saya lokasinya di Makassar Bapak ya, jadi rata-rata sekolah di Makassar. Saya coba cari dulu satu sekolah. Nah, kalau untuk admin ini untuk sebagai awalnya ini khusus admin itu harus requestnya dari kami. Tapi kalau untuk posisi guru ini admin sekolah juga bisa ubah sendiri. Jadi kalau admin itu dia hanya bisa mengubah status menjadi guru atau bukan guru atau terbatas. Ada 2 pilihan nanti. Nah, kalau khusus untuk mengubah jadi admin ini harus dilakukan oleh orang Kuiper Bapak. Jadi kalau besok-besok tiba-tiba adminnya mau nambah 1 atau 2 orang di sekolah tersebut, nanti boleh info ke saya. Nanti saya yang akan request untuk guru tersebut dijadikan admin. Namun kalau admin ingin mengubah status menjadi guru, maksudnya ada guru nih daftar mau diubah jadi statusnya jadi guru, itu admin sekolah juga boleh. Seperti itu. Jadi admin to guru. Seperti itu. Sedikit saya potong. Boleh Pak. Ibu admin katakan Senin baru di cover, sedangkan kami kan sedang lockdown ini, kan saya tinggalnya jauh kebetulan nih. Iya. Tinggal di Aceh Besar, status kerjanya di Sigli, memang agak 102 kilo lah lebih kurang jarak tempuh saya kan. Ini kan sedang nggak boleh keluar ya kan. Senin mungkin saya nggak tahu apakah aktif kan. Oh baik. Kita via chat atau WA atau email sekolah kita kirim ke grup ini atau gimana baiknya? Baiknya mungkin kirim ke email saya aja Pak. Jadi nanti saya di akhir ini mungkin saya akan informasikan nomor handphone saya, nomor handphone Ibu Fitria, beserta dengan alamat email kami. Jadi nanti Bapak Ibu bisa email ke saya atau bisa chat ke saya, nama guru, email sama sekolahnya untuk yang dijadikan admin. Baik, jelas sekali Bu. Baik, terima kasih Bapak. Absen sama materi tadi Bu, dibantu. Oh ya, memasukkan materi. Nah, masukkan materi di Kuiper ini apakah bisa di-upload bahan materinya? Nah, kalau untuk materi masuk di Kuiper ini saya langsung buka. Ini namanya Key Create di tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan di mana Bapak Ibu bisa membuat soal sendiri. Nah, buat soal sendiri saya langsung buat. Ini saya secara simpel aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Kuiper ini kita berusaha untuk memasukkan, kalau buat sendiri itu kita berusaha seperti buku Bapak. Jadi kalau ada kayak uraian singkat materi, terus ini unggah PDF. Nah, unggah PDF ini sebenarnya hanya untuk koleksinya Bapak Ibu aja sih. Jadi ini tidak akan tampil di siswa. Dan yang akan tampil di siswa itu adalah di sini. Misalnya ini nanti bisa dicoba sendiri ya Bapak ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau masukin materi, nanti dia masuknya di sini, unggah PDF. Nah, materi yang Bapak Ibu bisa masukkan adalah materi dalam bentuk PDF, PowerPoint, atau dalam bentuk Word. Itu boleh dimasukkan. Jadi materi ini akan muncul di siswa ketika mereka sebelum mengerjakan soal. Jadi akan ada materi yang muncul tentang, misalnya tentang passive tense. Jadi bla bla bla, passive tense ini itu yang akan muncul sebagai materi. Kalau Bapak Ibu unggahnya PDF. Kalau tidak diunggah PDF juga nggak apa-apa. Jadi nanti mereka langsung ngerjain soal, nggak ada materinya. Nah, kalau untuk soal latihan, nih ada beberapa guru yang udah buat soal nih di Word ya. Nah, kalau untuk soal itu, Bapak Ibu harus membuatnya tidak bisa memasukkan file. Jadi Bapak Ibu harus mengisinya. Misalnya nih. Soalnya akan masuk di sini. Soal nomor 1. Ini bukan soal apakah
apa yang saya ketik di sebelah kiri ini akan muncul secara otomatis di sebelah kanan. Ini sebelah kanan ini nggak bisa diapa-apain. Jadi yang saya ubah adalah sebelah kiri. Terus kadang-kadang guru bilang gini, capek dong Bu, kita ngetik. Nah Bapak Ibu tinggal ambil aja filenya, tinggal di copy paste, di blok, terus di copy paste ini. Terus kalau masukin gambar gimana? Tinggal di copy, tinggal kalau di Bapak Ibu mungkin cukup familiar dengan snipping tools. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, itu snipping tools sering banget saya dengar digunakan oleh guru. Jadi mereka tinggal copy aja, nge-crop untuk gambarnya. Jadi nanti dipindahinnya ke sini. Ini bisa masukin gambar yang sudah dipunya juga di sini, sudah dimiliki di sini. Nah, seperti ini. Kalau saya upload dia begini. Nah, gambarnya ada di sebelah kanan. Meskipun sebelah kiri ini adalah nama filenya. Ini gambarnya akan muncul di sebelah kanan. Ini juga bisa masukin audio, suara, dan ini bisa masukin video. Videonya itu dalam bentuk URL YouTube. Jadi URL-nya YouTube yang bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini adalah punyanya Kuiper. Jadi Bapak Ibu bisa ngasih, di bawahnya malah ada pembahasan. Jadi kalau ada soal yang mau masukin pembahasan ke siswanya, Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Seperti itu. Jadi harus memang dimasukkan di sini per soal. Jadi Bapak Ibu kalau lebih mudahnya mungkin tinggal ngeblok aja tulisannya, di blok kayak gini. Untuk materinya tinggal dipindahkan ke sini. Nah, itu untuk nomor 2. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah absensi dalam bentuk penilaian? Nah, kalau untuk penilaian, ini saya kasih contoh langsung. Penilaian ini nanti dia bentuknya kayak gini. Saya masuk SMPN Makassar, salah satu SMP yang menggunakan Kuiper School aktif di Kota Makassar. Sambil kita tunggu. Jadi kalau untuk kami akan file ini bisa diunduh dalam bentuk Excel dan Excelnya bisa Bapak Ibu modifikasi sendiri. Meskipun kami udah punya form dasar, tapi karena ini dalam bentuk Excel, Bapak Ibu bisa ubah-ubah sendiri sesuai kebutuhannya. Nih, saya tunggu dulu nih. Jaringan saya, mohon maaf. Yes, seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu tinggal masuk di daftar kelas. Saya coba buka. Salah satu punya guru. Nah, ini udah expired ya Bapak Ibu, dikirim. Tinggal lihat detail. Tadi saya udah jelaskan sedikit tentang melihat ini. Nah, ini nanti seperti ini. Ini bisa dicetak, bisa diunduh. Nah, ini persiswanya nih yang ngerjain tugas. Nilainya berapa. Bahkan ada yang belum mengerjakan sama sekali. Ini bisa kelihatan dari sini Bapak Ibu. Jadi tinggal, kalau dicetak ini langsung ngeprint. Kalau diunduh, dia dalam bentuk Excel. Ini yang di bawah. Kita coba buka yang dalam bentuk Excel. Nanti dia bentuknya seperti ini. Karena ini dalam bentuk Excel, ini Bapak Ibu bisa modifikasi. Jadi kami akan perlihatkan dari sekolah mana, mapelnya apa, topiknya apa, yang ngerjain siapa. Ini bahkan bisa diidentifikasi dia kumpul apa enggak, dan nilainya berapa. Ini kalau ini sih nilai rata-rata aja. Mengikut. Seperti itu Bapak. Cukup jelas Bapak? Halo? Oke, bagus, sudah jelas, bagus.
bagus, sudah jelas. Alhamdulillah bagus, sangat mantap nih Pak. Kayaknya lebih bagus dari yang punya ini Google School. Mantap Pak, bagus Pak. Alhamdulillah. Saya sangat menarik nih kayaknya lihat Bu. Ada tampilan formnya, ada bisa unduh videonya, bisa kita share dalam bentuk PDF-nya juga. Karena kami kan banyak materi yang mengenai laporan keuangan atau saya ngajarnya komputer akuntansi, Mayop kan? Siap. Jadi memang banyak data-data yang harus kita upload untuk siswa, apalagi laporan keuangannya kan yang sangat detail nantinya gitu. Silahkan Bapak. Nanti dalam bentuk PDF, share-nya juga dalam materinya dalam bentuk PDF bisa banget. Jadi nanti ya, ini mungkin karena biasanya kalau saya nge-training guru, apalagi sekarang lagi boomingnya training online ya Bapak ya. Biasanya kami training itu kami lakukan 2-3 jam untuk satu materi killing aja karena mau ngajar dari awal. Nah, oleh karena itu kami berikan panduannya itu dalam bentuk PDF dan dalam bentuk video. Nah, justru kalau panduan dalam bentuk video biasanya jadi lebih mudah dipahami karena mungkin karena langsung praktek seperti itu. Jadi videonya juga ada 3, video yang buat tugas, ngirim tugas, terus video kedua adalah buat soal sendiri yang ini, dan video yang ketiga adalah untuk siswa bikin akun sendiri. Saya padukan dengan channel saya yang Zoom, kayaknya ini lebih menarik. Saya perhatikan. Ya, saya ada channel Zoom agak terbatas ya, karena saya yang free. Kalau ini saya lihat ini agak absensinya bagus, kita sudah upload ya, sudah disediakan. Penilaiannya juga bagus. Alhamdulillah ini bagus kayaknya. Saya kalau bisa diusulkan ke sekolah, mungkin sekolah kan bisa menyediakan fasilitas untuk siswa yang mengajak, karena kendala saya ketika saya gunakan Zoom atau Webex, saya pernah ikut di Webex juga, sama di satu lagi lupa saya namanya. Itu kendalanya katanya siswa untuk kuota, jadi jarak yang jauh tadi saya bisa mengontrol dari rumah, sehingga mungkin kalau pihak sekolah yang mengajak, yang bergerak untuk misalkan kita upload soal, siswa lebih mau, karena kondisinya yang saya lihat misalkan ya di YouTube ikut Zoom, ini siswa kadang 2 orang. Nah, kayak saya kemarin ada siswa 2 kelas yang hadir 36 orang, nggak hadir semua karena keterbatasan, karena perintah tadi jangan paksakan siswa, karena memang kondisi demikian ya kan. Tapi kalau pihak sekolah yang menginstruksikan, mungkin saya sampaikan WA ibu ini atau email ibu ini ke pihak sekolah, mungkin responnya sangat bagus kepala sekolah kami dan wakil kurikulumnya. Mungkin sebagai informasi Bapak Ibu. Iya Bapak. Bapak mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sebagai informasi sebelum saya takutnya lupa ya, atau saya ada miss karena ini kan bagus. Ya. Gimana Bapak? Gimana Bapak? Gimana Bapak? Ulangi Bapak. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, treble Pak ya. Suaranya. Iya, jelas. Saya dengar Pak. Saya jelas Pak, jelas. Jelas Bu. Lanjut Bu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelum saya lupa, mohon maaf takutnya saya lupa, saya informasikan bahwa karena training pertemuan kita atau meeting kita malam ini kan dihadiri oleh sekolah-sekolah dari seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin ada yang Aceh, Bali dan sebagainya. Nah, Wiper ini kan kita punya beberapa branch. Jadi kalau Makassar ini yang pegang adalah daerah Sulawesi dan Papua, artinya Indonesia Timur. Nah, untuk beberapa wilayah seperti Aceh itu kita juga ada Kuiper yang memegang branch Medan dan Padang. Kalau untuk Bapak mungkin kita ada branch dari Balikpapan untuk yang di Bali. Nah, atau mungkin daerah yang paling dekat dengan Bali. Nah, oleh karena itu nanti di akhir meeting ini insya Allah nanti kami akan tetap meminta detail nama sekolah apa yang hadir, guru-guru yang hadir. Jadi nanti branch-nya ini yang akan menghubungi Bapak Ibu biar komunikasinya bisa lebih lancar seperti itu.
Seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah bagus Bu. Ya, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ibu Aina Marlina, Caroline. Dan selamat malam Ibu Aina. Caroline. Mic-nya mati. Ya, Ibu Aina silakan. Mati lagi, Ibu Caroline. Halo. Ya silakan Aina. Ini untuk Quiver School, terus terang lah untuk saya sendiri baru tahu lah, masih blank gitu. Dan tadi juga saya mengikuti tidak dari awal. Halo, ini kedengaran nggak? Kedengaran Ibu, kedengaran. Oh iya, saya tidak menyimak dari awal karena memang sinyal dan di daerah Sukabumi di sini tiap habis maghrib itu hujan terus gitu ya. Ini mohon maaf aja, berhubung dengan tugas saya sebagai pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, ini mohon maaf ini bagaimana saya bisa masuk ke Quiver School ini. Kalau sekolah manajerial kan kalau tugas itu kan ada akademik dan manajerial. Jadi kalau untuk akademiknya saya itu PAI ya, mata pelajarannya untuk tingkat SMP. Kemudian untuk sekolahnya juga kan tidak hanya satu. Jadi apa saya harus mencantumkan sekolah apa? Mohon sarannya. Tapi ini juga bagus apabila mungkin ini bisa sangat untuk membantu tugas saya juga. Misalnya untuk ada pembinaan ke guru-guru gitu. Saya juga mengenalkan misalnya mata-mata pelajaran yang lain gitu. Sehingga pengetahuan guru-guru di daerah kami juga bisa terbantu. Dan ini juga memang di daerah saya yang dibina juga tidak semua ada sinyalnya gitu. Ada yang tidak masuk jaringan, sehingga memang dalam kondisi yang saat ini pandemi COVID-19 ini kayaknya tidak semua saya bisa pantau melalui daring gitu. Nah ini mungkin ada hal yang perlu disampaikan atau yang bisa memberikan saran kepada saya khususnya, yaitu tentang Quiver ini. Apakah saya harus ikut juga? Tapi saya ingin sekali gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu dari Sukabumi. Mohon maaf. Iya, untuk Quiver ini sebenarnya untuk saat ini memang kami adalah layanannya layanan online. Jadi benar-benar harus digunakan secara online. Tadi Ibu mungkin sampaikan ada wilayahnya yang tidak jaringannya mungkin kurang bagus ya Bapak Ibu ya, atau mungkin bahkan tidak ada jaringan sama sekali. Nah, kalau untuk Quiver ini harapannya kami memang ini bisa digunakan ketika sekolah sudah tersedia jaringannya. Artinya ada jaringan yang bisa digunakan. Nah, kalau Ibu sendiri dari Dinas sebenarnya kalau daerah Sukabumi seharusnya dari branch-nya kami yang terdekat dari daerahnya Ibu itu bisa menjangkau langsung sekolahnya. Artinya, Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum mendapatkan informasi lebih jelas mengenai Quiver School. Halo? Dengaran suara saya, Ibu? Kok suaranya nggak kedengaran ya? Terdengar Ibu Popi. Oh, kedengeran ya Bapak ya? Baik. Nah, untuk seperti yang disampaikan Ibu tadi, sebenarnya selaku pengawas dari Dinas Pendidikan sangat berharap adanya kerjasama dengan dinas terkait. Kalau untuk dari kami senantiasa untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan dinas yang terkait. Kalau untuk daerahnya Ibu yang dari Sukabumi, itu mungkin ada branch Quiver dari branch yang kami yang paling dekat dengan lokasinya Ibu, yang mungkin bisa menjalin komunikasi. Bagaimana bisa supaya Quiver School ini bisa dimanfaatkan lebih baik di daerahnya Ibu. Apakah itu insya Allah ya Ibu, ya mudah-mudahan COVID-19 ini selesai, nah kita bisa melakukan training tatap muka. Namun kalau untuk belum bisa terlaksana, nah itu training ya online juga bisa dilaksanakan. Tapi training itu akan dilaksanakan oleh branch yang paling dekat dengan lokasi
ibu saat ini. Nah, seperti itu. Jadi memang per ini pelaksanaannya harus online, Ibu. Nah, jadi harus online. Jadi kalau untuk bisa memanfaatkannya memang harus online. Mudah-mudahan jika ada koneksi internetnya bisa dapat, paling tidak guru bisa mendapatkan ilmu yang lebih ya Ibu ya, Musya. Bisa menjadi bahan, iya benar, di kemudian hari siswa juga bisa dimanfaatkan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat jaringan internet juga sudah bisa menjangkau untuk daerah sekolah-sekolah yang ada di daerah Sukabumi seperti itu, Ibu. Jadi terima kasih. Ya, mudah-mudahan amin. Nanti mungkin dari kami berusaha untuk menghubungi Ibu juga ya, Bu ya, selaku pengawas dari dinas. Nanti mungkin insya Allah bisa menjalin komunikasi dengan Kuiper seperti itu. Terima kasih, Ibu. Iya. Baik. Terima kasih untuk materi Ibu Popi, untuk host Ibu Carolina dan Pak Darwono sebagai moderator. Waktu tersisa sekitar 12 menit lagi sampai termasuk dengan pengambilan pembuat kesimpulan closing statement dari pemateri. Dari sekarang sampai closing statement tersisa 12 menit agar diketahui oleh Ibu pemateri. Sekaligus Pak Darwono bisa mengatur bagaimana bisa mencakup semua yang raising hand maupun yang di chat dalam waktu tersebut. Terima kasih. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih Pak Adri. Mungkin kita kembali ke pertanyaan chat. Ada Pak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum. Saya dari MT 13. Kami adalah pengguna baru Kuiper. Gimana caranya supaya dia jawaban pada kuis bisa terbaca 100% pada siswa yang telah menjawab. Kami sudah memasukkan kata kunci atau jawaban yang benar, namun pada saat siswa telah menjawab jawaban yang tampil di HP siswa kok malah menjawab salah. Mohon petunjuk cara memasukkan kata kunci tersebut supaya jawaban pada HP siswa. Nah, itu pertanyaan dari room chat Bu Popi. Bu Popi. Ini ada room chat ya Bapak ya. Nanti kalau untuk pertanyaan dari room chat mungkin sebentar malah apa Bapak, maaf. Halo. Bagaimana cara memasukkan agar jawaban siswa itu kan kunci jawaban, tapi jawaban yang siswa jawab itu salah. Oke, baik. Nah, sebenarnya mohon maaf, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Ini saya coba cari di chat, kolom chat pertanyaannya, tapi mungkin agak ke atas, jadi saya belum bisa nemu. Saya langsung jawab aja. Sebenarnya terima kasih juga kepada Bapak yang sudah menggunakan Kuiper School, jadi memang sudah merasakan manfaatnya. Nah, untuk Kuiper School sendiri, pada saat dia key create, dia bikin jawaban, Bapak jangan lupa saat ketika jawabannya Bapak ketik seperti ini ada langsung di tampilan. Jawaban yang benar ini yang berwarna hijau yang akan dicentang. Jadi kalau misalnya Bapak yang hijau ini ini kan opsi jawaban ya Bapak ya, A, B, C, D. Jadi kalau Bapak jawabannya ternyata ada di kolom B, tetapi yang Bapak centang di kolom A, maka akan dianggap bahwa kolom A ini yang benar. Jadi ini kolom centangnya ini harus dipindahkan. Nah, di B, C, atau D. Dan ini akan teracak. Teracak artinya belum tentu selalu benar, tetapi jawabannya adalah H2O. Nah, ini misalnya CO2. Ini kan molekul air ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, apakah soalnya adalah rumus molekul untuk air misalnya. Jawabannya kan H2O. Nah, kita ya pasti
dipastikan bahwa H2O ini yang dicentang. Nah, bukan CO2 atau mungkin molekul yang lainnya, rumus, mohon maaf. Nah, seperti itu rumus senyawanya. Nah, jadi dipastikan bahwa yang dicentang adalah jawaban yang benar. Kalau kadang-kadang misalnya ini anak guru merasa bahwa dia sudah memilih jawaban benar, ternyata di handphone siswa ada jawaban yang salah. Nah, itu mungkin bisa dikoordinasikan kembali antara guru dan siswanya. Nah, dan untuk Bapak sendiri, misalnya Bapak yang pengguna Kuiper School, kalau memang dari daerah Sulawesi Selatan, itu bisa nanti kita, karena kebetulan kalau dari Sulawesi Selatan kan dipegang oleh kami ya, saya dan Mbak Fitria untuk melakukan training, nanti bisa dikontak ke kami untuk lebih lanjutnya Bapak. Karena ini kalau saya lihat sih udah pemakai Kuiper School banget, jadi mungkin kita, kalau saya jelasin panjang lebar, nanti yang Bapak yang belum terlalu, Bapak Ibu yang belum ngeh banget, ini jadi bingung. Jadi bisa kontak ke saya atau Mbak Fitria nanti untuk dijelaskan lebih lanjut. Seperti itu. Ya, saya kira itu gimana Bapak? Kita kembali ke room chat karena masih kita kembali ke resen karena masih banyak. Mungkin yang resen ini hanya satu pertanyaan saja agar bisa kena semua. Ibu Caroline mungkin kita mikrofonnya Pak Amar. Amar silakan. Ibu Caroline untuk mengaktifkan mikrofonnya satu kali saja. Bu Caroline, aktifkan dulu mikrofonnya Pak Amar. Ibu Caroline. Ibu Caroline, halo. Silakan diaktifkan mikrofon Pak Amar. Pak Amar ya, Pak Bono? Pak Amar. Ya, Pak Amar, ya. Ke ibu atau bapak? Ashar Hidayah. Ya, Ibu Caroline. Pak Ashar Hidayah, dihidupkan mikrofonnya. Pak Ashar Hidayah. Halo, Ibu Caroline. Aduh. Ya, Pak Ashar. Ibu Caroline. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya boleh bertanya ya. Soalnya dari tadi dikasih raise hand, nggak nanya-nanya waktu mepet ini. Ya, silakan Ibu. Iya. Kasihan, capek terima kasih. Capek dari tadi saya Pak Adri ngangkat tangan, nggak disebut Ada juga Pak Wono sama punya minyak itu. Iya. Assalamualaikum Ibu Popi. Halo Ibu Popi, assalamualaikum. Iya, saya Ibu Indah dari Kendari. Waalaikumsalam Ibu, iya. Ya, saya ini. Ya, silahkan. Sangat menarik pembahasannya Ibu Popi. Terus terang, kalau untuk Kuiper, saya sudah agak lama juga menggunakan Kuiper tahun 2016, kalau nggak salah ya saya pakai Kuiper. Tapi sempat vakum, saya pakai Kuipernya kurang lebih setahun. Jadi tahun 2018 akhir saya mulai aktif lagi pakai Kuiper. Nah, kebetulan waktu saya mendaftar Kuiper di tahun 2016 itu, saya di situ meminta untuk jadi admin ya. Namun alhamdulillah sih cepat di-approve ya sama admin Kuiper, admin IT Kuiper itu. Kemudian karena udah lama nggak kepake, begitu saya buka, kayaknya saya sulit lagi tuh untuk
mengakses itu. Jadi saya mencoba membuat baru lagi, mengusul lagi untuk menjadi admin gitu. Alhamdulillah di approve lagi oleh tim Kuipernya. Kemudian tim Kuiper juga udah pernah turun di sekolah saya di Kendari ya, tim Kuiper dari Makassar kalau nggak salah turun terus jalan-jalan ke sekolah. Saya di sini baru tahu juga, artinya udah lama menggunakan Kuiper tapi tidak terlalu mengeksplor, mungkin karena keasikan begitu banyak menu-menu yang disediakan ya, dan saya keenakan juga, boleh kata keenakan, karena ya alhamdulillah materi-materinya itu bagus gitu, sesuai dengan perkembangan kurikulum. Jadi ada KTSP. Kebetulan waktu itu sekolah saya juga untuk kelas 1-nya masih KTSP, untuk kelas 10-nya kelas 11 dan 12 masih KTSP. Kelas 10 udah ke-13. Jadi itu materi tercover semua di Kuiper. Saya guru bahasa Inggris ya. Namun saya mau tanya gini, ada teman saya yang karena kemarin diminta kita untuk membuka pembelajaran online, saya coba tawarkan ke teman-teman yang belum untuk menggunakan Kuiper ini, karena saya pikir efektif, saya juga bisa mungkin membantu mengarahkan mereka bagaimana penggunaannya. Namun informasi yang saya dapat katanya dia udah menggunakan Kuiper, dia udah menggunakan Kuiper juga. Nah saya bingung gitu, apakah dia mendaftar itu menggunakan Kuiper sebagai admin, karena untuk sekolah saya sendiri, saya yang jadi admin di situ dan saya belum melihat namanya dia untuk membuka kelas ataupun saya memverifikasi dia untuk menjadi guru. Apakah kemungkinan untuk satu sekolah itu ada 2 akun Kuiper, adminnya masing-masing satu, atau bagaimana ya itu? Itu yang mau saya tanya, karena menurut dia juga sudah buka Kuiper sendiri. Jadi sementara kita kan satu sekolah gitu. Itu kayak gimana Bu Popi? Baik Ibu Indah, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf Ibu Indah dari sekolah mana Bu? Dari SMA Kartika, Kendari. Dari sekolah mana? SMA Kartika, Kendari. SMA Kartika. Ya. Baik. Ini kalau SMA Kartika di Makassar pernah pakai untuk ujian semester sekitar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Nah, untuk Ibu Indah terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Nah, sebenarnya itu kalau ada temennya Ibu Indah mungkin yang pernah benar-benar menggunakan Kuiper dan di sekolah yang sama, seharusnya Ibu Indah bisa ngelihat dia ketika pengelolaan di sini, ya Bu ya, di sini. Iya. Dan melihat guru siapa aja yang ada di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat pengelolaan, terus sekolahnya, gurunya siapa aja sih yang udah daftar di Kuiper. Nah Ibu Indah udah pernah mencoba untuk mengecek udah kan teman-teman itu siapa aja? Ini saya mohon maaf ya. Gurunya. Ya mohon maaf Ibu Popi ya, layarnya Ibu Kartika Kendari. Ya, layarnya Ibu Popi nggak terbaca oleh saya ini. Baru berubah itu. Baru berubah. Ya, layarnya Ibu Popi kayaknya nggak terbaca sama saya, jadi saya tidak bisa melihat. Mungkin Ibu Popi bisa stop sharing dulu ya. Baik, udah berubah Ibu Popi. Ya Bu ya. Belum kayaknya ke saya. Mungkin Ibu Popi bisa stop sharing dulu, kemudian share screen kembali. Tunggu sebentar Ibu. Sudah tampil Ibu Indah. Udah ya? Oh iya ya. Bagus ini tampak. Oh iya ya. Oke, silakan Bu. Dilanjut. Saya belum ini, mungkin jaringan saya kurang bagus. Nah, silakan Ibu dilanjut. Oke, udah nampak nih. Baik Ibu Indah, saya lanjut mungkin. Ya. Baik, terima kasih. Baik. Nah, jadi kalau di sekolah, kalau admin itu kelebihannya adalah mereka bisa melihat ada satu pengelolaan ya Ibu Indah ya, bener ya. Nah, di sini Ibu Indah bisa melihat siapa guru di sekolah tersebut dan bisa melihat statusnya mereka, status atau 11 ini. Jadi kalau misalnya Bapak Supriyadi dia udah jadi guru dan 2015, misalnya seperti itu. Kalau Ibu Indah tidak melihat nih, nah itu beliau mendana
gitu. Karena harusnya kalau admin dia bisa ngelihat semua guru yang terdaftar di sini sekaligus merubah wewenang. Misalnya ini nih Ya, ada saya Bapak Wahyu potong. Hidayat. Iya, saya potong Dia dikit ya, Bu daftar dari Popi tahun ya. 2018. Meskipun dia nggak info ke penuh. Siap, Bu. Ya, begini Bu Boleh. Popi. Kan saya udah bisa ngelihat semua tuh teman-teman saya. Halo? Kemudian- Ya, halo. Bisa dengar suara saya, Bu? Halo, Ibu Popi, bisa monitor suara saya? Ya. Iya. Begini. Bisa, ya, bisa, Bu saya- Indah, bisa. Iya, saya kan admin Bisa, ya. bisa, Ya, Bu. jadi saya lanjut. Saya bisa melihat semua teman-teman karena teman-teman juga kalau mau join minta saya approve gitu untuk bisa mereka buka kelas. Tapi teman saya yang saya maksud ini dia tidak masuk di dalam, tidak mengusulkan diri untuk menjadi guru. Tapi ketika saya tanya katanya dia udah punya akun Kuiper sendiri. Nah, yang saya tanyakan apakah bisa ada akun Kuiper misalnya SMA Kartika di approve 2, misalnya saya juga jadi admin, dia juga jadi admin tapi dengan dengan ini yang berbeda gitu, berdiri sendiri, dia nggak masuk ke saya juga nggak masuk ke dia gitu. Tapi sama nama sekolahnya, apa bisa kayak begitu? Nah, sebenarnya itu tidak terjadi sih, Ibu. Kecuali ada satu case. Misalnya di sekolahnya Ibu, kami daftar misalnya seperti ini. SMS Kendari. Seperti itu ya. Terus ternyata di datanya kami ada 2 nama SMAS Kendari XX1 misalnya kayak gitu. Ya. Bapaknya daftar ini karena ya Bu, tapi namanya beda. Dan misalnya daftar S Kendari. Nah, ternyata temannya Ibu Indah tuh daftar di SMAS Kendari XX1 misalnya. Meskipun sekolahnya sebenarnya sama, tapi karena di database-nya kami ada 2. Kenapa bisa database ada 2? Karena mungkin entah kami lihat dari sekolah data kita dinas, atau kami bisa juga ambil report dari pengguna Kuiper School yang awal banget tahun 2015 waktu Kuiper School ini berdiri. Ada yang mereport 2 sekolah atau mungkin sekolah pernah ganti nama, ganti alamat, itu bisa aja terjadi. Jadi bisa seperti itu. Benar. Tapi kalau untuk jadi untuk ngerti Bu, ngerti boleh sekarang. Boleh nggak? Ya, bagaimana? Bisa seperti itu Bu, bisa jadi. Tapi bisa itu bisa terjadi. Tapi tolong kalau memang akhirnya temennya Ibu memang benar-benar aktif di sekolahnya itu saya khawatirnya nanti anak siswanya yang bingung. Jadi itu makanya saya tanya Bu. Kalau benar ternyata jadi kalau memang ternyata ada 2 sekolah seperti itu, nanti diinfo ke saya akan nonaktifkan 1 sekolah, satunya yang aktif. Oh iya, kalau begitu saya bisa minta nomornya Ibu Popi, nanti saya mau verifikasi kembali sekolah saya gitu, untuk dilihatkan gitu. Boleh. Siap Ibu, boleh Ibu. Terima kasih Ibu Indah. Terima kasih Bu Popi. Saya kembalikan ke Pak Darwono. Terima kasih Pak Darwono. Kita lanjut ke Bapak atau Ibu nih, Ashar. Bu Caroline. Pak Adri, kayaknya Ibu Caroline-nya ini. Halo, Ibu Pak Ashar. Bu Caroline, ya hidupkan Pak Ashar mic-nya. Silakan Pak Ashar. Ya, halo, assalamualaikum. Bu Popi. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Saya di sekolah. Iya, silakan Bapak. Iya. Ya, di sekolah kami itu Bu sudah menggunakan Kuiper School 1 bulan terakhir ini. Dan tanggapan teman-teman guru itu, ya, dan teman-teman guru itu hampir semua menggunakan dan diaplikasikan ke siswa juga. Namun ada beberapa kendala Bu,
Yang pertama di waktunya itu, misalnya kami menggunakan ujian. Ketika kami misalnya mau menargetkan harus dikerja selama 2 jam, terus di situ di waktunya kan cuma pakai hari, jadi tidak ada dia jamnya. Misalnya yang ditargetkan kan misalnya 2 jam, terus di Kuiper itu tidak ada jamnya, misalnya dia hanya pakai hari, berapa hari. Kemudian yang kedua, halo Bu Iya, saya masih dengar Pak, silakan. Yang kedua, iya Pak. Di itu Bu, kan di sekolah kami itu sekolah madrasah aliyah. Yang terkendala itu dari teman-teman guru, mungkin sama dengan sekolah-sekolah yang lain, ketika pelajarannya itu non UN atau pelajaran agama, misalnya kayak akidah yang tidak muncul materinya, kan mereka harus cari materi dalam bentuk PDF atau Word. Kemudian yang ketiga, di kolom Quillernya Bu Popi, apakah bisa di situ diadakan diskusi oleh siswa? Ya, cukup mungkin Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang sangat bagus karena Bapak mungkin udah pengguna Kuiper School ya, Pak Ashar ya, selama 1 bulan. Terima kasih atas dukungan dan supportnya Kuiper School. Nah, saya coba jawab. Yang pertama adalah masalah waktu atau timer. Nah, untuk saat ini memang yang tersedia adalah durasi hari. Benar ya Bapak ya? Sama ini untuk saat ini adalah yang tersedia adalah durasi hari. Jadi ini untuk saat ini mohon dibantu doanya juga. Kami juga sudah mencoba untuk merequest. Kami sudah merequest dengan IT pusat kami bahwa timer jam ini sangat dibutuhkan untuk saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam waktu singkat jawabannya udah keluar. Bisa digunakan untuk ujian ya Bapak ya. Insya Allah akan saya info secara global. Akan saya info juga ke guru adanya update. Tolong dibantu doa karena saya udah mendengar info dari IT bahwa mereka sedang mengkonsepkan untuk penggunaan timer di Kuiper School. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Namun untuk sekarang memang beberapa sekolah yang menggunakan Kuiper School. Nah, ketika mereka menggunakan hari, misalnya hari ini aja nih, dan mereka udah info ke siswanya bahwa ujiannya ini dari jam 10 sampai jam 12. Ketika jam 12 lewat sedikit, si guru ini akan masuk ke daftar kelas, melihat detail proses, dan dia udah bisa melihat siswa mana yang menyelesaikan di atas jam 12. Itu yang pertama. Yang kedua, guru tersebut begitu jam 12, dia akan mengubah atau mengedit durasi yang tadinya harinya dimulai hari ini menjadi mundur 1 hari. Artinya ini masalah trik aja sih Bapak Ashar. Jadi nanti triknya itu dia mundurkan itu harinya. Jadi tiba-tiba anak-anak yang harusnya masih mengerjakan langsung expired. Nah, itu nanti mungkin bisa dicoba langsung. Tapi untuk sekarang memang untuk triknya ada 2, Bapak bisa langsung melihat siapa yang mengerjakan di atas jam 12. Nah, yang kedua adalah mengedit waktu atau durasinya menjadi 1 hari lewat. Jadi artinya kalau misalnya hari ini hari Sabtu dimundurkan menjadi hari Jumat. Nah, itu harusnya sudah expire dan mereka udah nggak bisa kerjain seperti itu. Tapi mohon dibantu doanya untuk saya sangat berharap sebenarnya di awal bulan April, mudah-mudahan ya Bapak ya. Terus yang kedua, masalah pelajaran non-UN, agama atau akidah. Baik, untuk seperti yang sudah disampaikan bahwa materi yang tersedia ini adalah materi mapel UN. Jadi untuk mapel yang non-UN, seperti yang Bapak Ashar sampaikan, ini memang harus menggunakan layanan Key Create Bapak untuk bikin soal sendiri. Bahkan kalau menurut saya Key Create ini lebih menantang. Kenapa? Kadang-kadang kita mau ngasih soal, itu kan kita udah punya soal sendiri ya. Guru kan wajib untuk membuat soal sendiri biasanya. Nah, itu kita malah merasa, ini Kuiper School
soalnya kurang menantang atau malah kadang-kadang kurang banyak. Saya mau ngasih sesuai yang saya ajarkan, topik yang misalnya saya ngajarin misalnya topik pembahasan A, itu yang mau saya jadikan soal. Nah, kalau merasa ada yang materinya yang tidak ada atau kurang, ya itu bisa bikin sendiri Bapak. Bapak udah pernah coba Create? Pak Ashar sudah pernah coba bikin soal sendiri? Masukin ini? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah bisa bikin audio juga? Iya. Sudah sering? Iya. Iya Bapak. Iya. Mohon, silakan dimanfaatkan Pak. Karena memang untuk sekarang memang Kuiper khusus mapel UN saja seperti itu. Iya, karena waktu sosialisasi. Halo? Dan untuk Kilan ini memang, dan yang terakhir pertanyaan Pak Ashar yang mengenai chatting, ya saya ini ada chatting nih, chatting siswa. Nah, itu bisa dipakai Pak untuk berkirim pesan antara guru dan siswanya di Kilan. Bisa terlihat Pak Ashar? Oh, dia terlihat di Quiller itu. Iya, jadi terlihat. admin, ada Kilan. Nah, nanti bisa dicoba langsung ke siswanya, Pak. Bisa coba diskusi. Oh iya. Dengan siswanya. Iya, Nanti makasih. bisa dicoba langsung ya, Bapak ya. Terima kasih, Bapak Ashar. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikut sama Bunda Sakina. Ibu Caroline. Bunda Sakina. Kan Bunda Sakina. Bunda Sakina. Saya Pak. Ya, silakan. Silakan untuk bertanya langsung dengan Poppy. Oh, terima kasih Pak. Saya sudah bertanya tadi tentang admin dan cara share soal ke anak-anak. Sudah tadi Pak. Terima kasih Bapak. Oh iya. Terima kasih. Oke, kita ke Bung Hanif Harfi. Kenapa? Caroline, Bung Harfi. Kenapa? Tersumbang setiap hari hidung kok. Biar pagi-pagi. Karena main terus kok air. Atau? Ada obatnya kah? Itu. Silakan langsung saja. Itu. Iya, selamat malam. Ini dari tadi saya angkat tangan ini ya. Perkenalkan dulu, saya dari Maluku Utara, Pak. SMA Muhammadiyah 1 Pulau Morotai. Iya, jadi saya sudah amati betul dari awal pertemuan tadi. Saya coba ikuti. Pertanyaan saya sama Ibu Poppy, apakah ada panduan lengkap mengenai petunjuk penggunaan Kuiper ini mulai dari pertama sampai dengan terakhir? Ya, mungkin dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word yang bisa kita cetak untuk kita bisa jadikan petunjuk detail begitu. Terima kasih. Silakan Ibu Poppy. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Dari SMA Muhammadiyah 1 Morotai, Maluku Utara ya Bapak ya. Terima kasih banyak. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kami memiliki panduan lengkap PDF
Bahkan Bapak kalau udah terdaftar di Kuiper School nantinya, nah, ini PDF-nya ini bisa didapat di sini, Pak. Admin, bantuan, dan muncul di sini. Tinggal di-download. Tapi jangan khawatir, saya tetap akan memberikannya secara langsung itu dalam bentuk PDF. Nah, selain PDF, kami punya panduan dalam bentuk video. Nah, ini biasanya video, kalau PDF kan agak banyak nih. Bapak mungkin memperhatikan satu-satu. Bapak Ibu langsung melihat secara langsung gimana bikin akun, bikin kelas, ngirim tugas, siswanya juga ngelihat tugasnya gimana, sampai bikin soal sendiri. Nah, ini panduannya Bapak dalam bentuk PDF. Oh iya. Jadi panduannya lengkap Bapak ini sampai terakhir nih. Kalau panduannya ini sampai benar-benar Bapak Ibu siswanya buat akun sendiri, mengerjakan tugas. Nah, ini ada sekitar 50 halaman, 58 halaman. Nah, ini cukup banyak. Nah, kalau saran saya sih Bapak bisa ngeliat videonya nanti. Durasinya juga kalau killing itu sekitar 12 menit. Bikin soal sendiri 15 menit, terus kalau untuk siswanya hanya sekitar 5 menit. Jadi Bapak bisa coba sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan. Bapak. Terima kasih Bapak. Satu lagi mungkin Bu, apakah proses belajar mengajar yang Kuiper ini bisa apa namanya di rumah begitu? Karena maksudnya itu tadi. ini kan kebetulan saja COVID kan, sehingga pelajaran di rumah. Tapi kalau misalkan di sekolah, apakah siswa ini menurut yang sudah menerapkan, apakah siswanya boleh tidak ke sekolah begitu, standby di rumah saja? Baik Bapak, ini kan memang pembelajarannya Kuiper ini memang dilaksanakan online ya Bapak ya. Jadi mau di sekolah, mau di rumah, selama memang bisa diakses menggunakan jaringan internet, maka bisa dilaksanakan di mana saja. Seperti itu. Boleh di sekolah, karena sekarang lagi tidak sekolah, bisa di rumah. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arfi. Berikutnya ke Pak Dadan Daud. Silakan Ibu Karolin. Halo, Assalamualaikum. Silakan Pak Dadan Daud. Halo, Pak Adrian. Halo, Bu Silakan Popi. Pak. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mandua Cirebon, Bu. Iya Bapak, silakan Bapak. Ya. Beberapa bulan yang lalu pernah datang dari Kuiper School ke sekolah. Lakukan sosialisasi, tapi nampaknya hanya sekilas saja gitu, tidak digarap dengan serius gitu. Padahal di sekolah kami itu siswanya cukup banyak, hampir 1.800-an, gurunya juga cukup banyak, hampir 100-an lah gitu. Kemudian waktu itu ada admin yang ditunjuk, ya. Tapi ternyata karena hanya pelatihannya sekilas saja, adminnya pun banyak tidak memahami apa yang harus dilakukan oleh admin sendiri. Harusnya mungkin Kuiper ini memberikan perhatian serius lah ke admin untuk bisa membantu teman-teman itu yang mengalami kesulitan. Besok ini bisa selesai. Juga yang jelas-jelas harus dibantu gitu. Tapi nampaknya Kuiper itu sudah menyerahkan saja kepada admin, padahal ya sosialisasi atau pelatihannya hanya beberapa jam saja. Padahal kalau saya lihat beberapa anak itu cukup banyak kayaknya yang digunakan Kuiper. Kok Kuipernya sendiri nggak serius gitu menggarapnya gitu. Padahal ini sebelum marak misalnya tawaran-tawaran untuk misalnya pembelajaran jarak jauh, Kuiper ini
sudah mengambil langkah duluan, tapi sayang kok tidak tindak dengan serius, diabaikan begitu saja. Itu yang pertama, Bu. Halo, Bu Popi. Siap. Iya, siap Bapak, saya dengar Bapak. Ya, yang kedua. Iya, Bapak, saya dengar Bapak. Silakan dilanjut. Yang kedua tentang pembelajaran tadi yang menunya banyak berkaitan dengan materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran yang UN kan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya UN itu kan dihapus? Apakah akan menambahkan materi-materi yang lain, menyediakan materi-materi yang lain selain guru juga bisa membuat sendiri? Kalau dulu kan lebih fokus yang diprioritaskan itu adalah pelajaran yang UN kan. Kalau sekarang apalagi UN sudah ditiadakan, harusnya mungkin konsen juga untuk menyediakan konten-konten yang memang dibutuhkan oleh para siswa sekolah-sekolah tersebut. SMA ya sekolah materi-materi yang ada di SMA. Kalau SMK barangkali yang berkaitan dengan Dadan bisa dipersingkat saja. Ya, yang halo. Yang ketiga, Bu Popi, iya, tadi Bapak. berkaitan juga. Saya dengar Bapak. Ya, yang ketiga yang berkaitan dengan pelajaran agama, karena ini juga cukup banyak gitu kan, yang di madrasah itu tambahannya cukup banyak, lebih dari 5 pelajaran gitu yang agama. Ini juga barangkali selain dari guru-guru, ya tim Kuipernya juga barangkali menyediakan lah gitu ya, sehingga nanti guru-guru bisa membuat perbandingan apa yang dibuat oleh tim Kuiper dengan yang nanti guru-guru bisa melihat, oh seperti ini, karena tidak semuanya punya keterampilan misalnya untuk buat tutorial atau video-video yang Kuiper kan punya studio khusus lah untuk membuat tampilan-tampilan yang cukup menarik. Barangkali itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf, mungkin karena teman-teman yang sempat datang di sekolahnya Bapak di Mandua Cirebon ya. Nah, waktu itu mungkin belum atau kurang maksimal dalam memberikan pengarahan, memberikan training kepada rekan-rekan guru di sana. Nah, kemudian untuk masalah yang pertama, teman-teman saya pernah datang ke sana, tapi mungkin belum, waktu itu mungkin trainingnya hanya dilaksanakan cukup ringkas. Nah, sesungguhnya jika ada kendala seperti itu, mohon dibantu teman-teman rekan-rekan guru untuk menghubungi kembali teman saya yang mengadakan training waktu itu. Atau mungkin saya boleh dikasih infonya siapa yang mengadakan training waktu itu, biar saya bisa info ke yang bersangkutan untuk menghubungi admin langsung di sekolahnya Bapak, yaitu di Mandua Cirebon. Nah, itu seharusnya mereka bisa menindaklanjuti atau bertanya nih kira-kira apa yang menjadi kendala dari sekolah. Terima kasih atas masukannya Bapak. Saya minta kontaknya yang waktu itu datang, lah masukan bagi kami untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kami. Terima kasih banyak. Nah, untuk yang apa namanya, betul sekali pembelajaran sekarang kan UN udah dihapus ya Bapak, dan UN dihapus itu baru terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Sementara dari tim kontennya kami itu sudah memasukkan semua mapel yang kiranya kita sudah berpikir nih bahwa kira-kira UN ini akan ditunda atau dilaksanakan secara online. Jadi belum ada keputusan dari Kemendikbud, itu kita mencoba untuk memfasilitasi guru memberikan materi sebanyak mungkin. Nah, jika akhirnya UN ini ditiadakan, entah itu sampai mungkin tahun ini atau tahun kedepannya, kami dari tim konten pasti sudah berpikir nih, kira-kira kita tim UN untuk kelas 12 ini kan udah dihapus nih. Kira-kira kita akan masukin konten yang seperti apa. Nah, untuk sekarang saat ini yang tersedia untuk adik-adik yang sudah tidak melaksanakan UN,
itu kami menyediakan konten untuk UTBK, persiapan mereka menghadapi UTBK nanti. Nah, ya, sementara untuk kelas 10-11 kan memang karena mereka masih berlanjut, otomatis kan mereka masih bisa menggunakan konten yang kami sediakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana mapel lain yang selain ujian nasional. Nah, ini untuk mapel selain UN, mudah-mudahan ini juga bisa masih menjadi masukan bagi kami untuk menyediakan mapel-mapel lain selain mapel UN di Kuiper. Apalagi kalau memang benar-benar ke depannya UN ini benar-benar nggak ada, mudah-mudahan dari tim konten, dari timnya kami juga bisa mengupgrade materi-materi selain mapel UN ini. Dan ini juga akan saya sampaikan kepada tim konten. Seperti itu, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, terima kasih Mas Daud. Lanjut ke Pak Edo. Ibu Karolin, Pak Edo. Halo. Halo, silakan Pak Edo. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, ini kan situasinya lagi ganas-ganasnya wabah corona. Untuk dari Halo? Halo? Iya, Bapak Edo, maaf saya nggak dengar suaranya, Bapak. Ya, terdengar. Kurang. Iya, silakan lanjutkan, Pak. Dekatkan nih. Ya. Saya pakai mikrofon ya, katakan. Ya. Lanjut. Saya lanjut. Ini mungkin sudah berapa hari ini tidak masuk. Ini kan kita insya Allah kita akan mencoba untuk berhubungan terus dengan anak. Itu kendalanya sekolah kami itu kadang-kadang aktif dan tidak sama adminnya juga belum jelas di sekolah. Maaf, Bapak, saya nggak dengar suaranya, kecil banget saya dengarnya, Pak. Maaf. Pak Edo, didekatkan mikrofonnya. Apa suaranya hilang? Sudah ya? Iya, boleh, Pak. Boleh coba, Pak. Boleh. Sudah boleh ya? Iya. Oke, saya ulangi. Iya, silakan. Maaf, saya ulangi lagi. Beberapa hari ini kan sudah belajar online. Iya. Kami dari bersama teman-teman itu berbeda dengan saya sendiri. Belum akan mencoba untuk menghasilkan seperti ini. Kemarin kita menggunakan saat di yang lainnya, tapi kendalanya di sekolah saya belum jelas siapa. Apakah sekolah pas saya langsung di kursus bisa diterima? Maaf, Bapak Edo ini dari sekolah mana, Pak? Dari SMK Negeri 2. SMK Negeri 2, maaf, Trenggalek. SMK Negeri Trenggalek. 2 Trenggalek, ya. SMK udah ada yang ya. Nah, saya lihat di data udah ada. Sudah ada. Baik, Bapak. Nah, ini SMK 2 Trenggalek, benar ya, Pak ya? Ya, benar. Nah, ini sebelumnya mohon maaf, Pak. Apakah sudah ada admin di sekolahnya Bapak? Selama ini yang bukan saya nggak dengar. Edo, suaranya hilang-hilang, Pak Edo. Ya, sudah. Suaranya hilang-hilang. Sudah dengar. Sudah jelas. Barangkali Pak Edo besar volume sedikit dan rapatkan mulut ke mikrofon. Masuk. Coba pertahankan stabilitas suara. Udah Pak, silakan. Nah, memang
kita sudah punya admin, tapi saya lihat di data itu sudah ada sebenarnya belum aplikasikan. Dengar nggak? Halo? Maaf Bapak. Iya. Suaranya Bapak tuh hilang, timbul tenggelam ya. Saya suaranya timbul tenggelam di room chat saja. Iya, di room chat Bapak mungkin bisa nanti dibantu sama Mbak Fitri ya buat jawab. Ya, oke. Iya. Iya, lanjut Pak Won. Lanjut. Ke Ibu Islami Bu Karolin. Halo, Ibu Islami, lost connection, audio. Halo. Halo, assalamualaikum. Oh, ya, Waalaikumsalam. Salam. Ya, selamat malam Mbak Popi. Malam Ibu. Halo. Iya. Kami dari SMA Negeri 1 silakan. Malang. Iya, kami dari SMA Negeri 1 Malang pernah adakan workshop atau pelatihan untuk Kuiper School, tapi dari Mbak siapa saya lupa. Pada saat itu tidak ada tindak lanjut berikutnya sehingga sampai sekarang kami tidak ada koneksi dengan Kuiper School. Nah, kalau kita mau on-kan lagi, kita mau ngadakan workshop lagi ataupun mengaktifkan lagi, itu bagaimana caranya Mbak Popi? Terima kasih. Halo? Baik, mohon maaf dengan Ibu. Mohon maaf dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Islami Jati. SMA Negeri 1 Malang. Islami Jati. Mohon maaf dengan Ibu Islami Jati. Islami Jati, baik. Ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin pernah pelaksanaan Kuiper School-nya bulan berapa Ibu atau tahun berapa kira-kira? 2016. Oh, sudah lama banget ya, Pak. Oh iya. Iya, tapi anak-anak kami banyak berlangganan dengan Kuiper School. SMA 1, iya. Tapi baik Ibu, jadi kalau SMA, iya, halo. Jadi kalau SMA Malam Ibu Islami Jati, jadi kalau SMA 1 Malang ini mungkin dipegang sama branch Surabaya atau branch Malang. Kita ada branch Malang sebenarnya. Nanti Malang. Kami menghubungi siapa, Bu? Halo? Iya, dari Malang. Iya. Begini, nanti Ibu Islam, Ibu masih dengar suara saya? Putus-putus, udah. Putus-putus. Halo? Tenggelam, halo. Iya. Halo, Ibu. Udah dengar. Suara saya, Bu? Iya. Udah Ibu dengar jelas. Ya. Baik. Nanti saya dengar. Di info nomor kontaknya. Iya. Nanti Ibu nanti boleh kasih saya nomor handphonenya. Nanti biar teman saya di branch Malang yang akan hubungi Ibu. Oh, gitu. Untuk tindak lanjutan. Jadi nanti saya bisa ngasih try out, mohon maaf. Nanti teman saya bisa kasih training lain. Oke. Boleh lewat chat room aja Ibu, nggak apa-apa. Oh, gitu. Boleh Ibu. Nanti teman saya yang hubungi ya Ibu ya. Iya, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Islami Jati. Lanjut Pak Mudikno. Ya, assalamualaikum. Silakan Pak Mudikno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa di. Ingin tanya ke Bu Popi. Assalamualaikum Bu Popi. Waalaikumsalam Ibu. Bapak, mohon maaf. Iya. Saya dari SMK 1 Sumatera Barat.
Ya. Di Padang, Bu Popi. Kebetulan seluruh Indonesia sekarang lagi lockdown semua ini, jadi kami belajar di rumah dan kebetulan saat ini kami belum akan Kuiper. Jadi teman-teman kami banyak akan Kuiper saja ini. Oh baik. Jadi dari tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari jadi kalau bisa kami ingin register aja supaya nanti baik. Kami bisa aja Bu Popi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak dari SMK 1 Padang. Sumatera Barat. Benar ya Bapak? SMK 1 Sumatera Barat di Padang. Ya, dari SMK. Baik, SMK 1 Sumatera Barat di SMK ya Bapak ya? Iya. Baik. Nah, kalau untuk Kuiper School kami ada branch Padang, Bapak. Jadi sama dengan Ibu Islami Jati. Jadi untuk informasi lebih lanjut, mungkin saya akan minta langsung nomor handphonenya Bapak, biar langsung saya share ke teman saya yang ada di branch Padang. Itu untuk bisa langsung kontak ke Bapak untuk bisa menginformasikan mengenai Kuiper School sekaligus training secara online. Itu bisa dilaksanakan. Bisa lebih detail. Jadi kalau sama branch Padang dan sekolah Bapak kan cukup dekat, jadi mungkin dari segi jaringan komunikasi bisa lebih intens. Jadi nanti boleh sama dengan Ibu Islami Jati Setianingsih, nanti boleh info di chat, kolom chat aja boleh info nomor handphonenya Bapak. Ini saya info ke teman saya yang ada di branch Padang, seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Mudi. Lanjut Pak Darwono. Ya. Ya, sebentar. Ibu Popi. Iya, Bapak. Ibu Popi di grup WA Kelor. Grup WA Kelor banyak sekali yang sudah masuk dan bertanya mengenai Kuiper ini, termasuk video tutorial dan sebagainya. Kami sudah men-share grup WA Kelor di kolom chat, Bu. Kalau Ibu berkenan, mohon Ibu juga memasuki grup Kelor untuk memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup WA kami. Terima kasih. Oke, baik. Saya udah masuk. Andrea. Silakan lanjut Pak Wono. Lanjut ke Pak Putu. Tirta. Silakan Ibu Caroline. Selamat malam Ibu Popi. Selamat malam Pak. Ini kebetulan saya dari guru sekolah dasar. Saya dari SD Negeri 2 Apang, Karangasem di Bali, Bu. Dari tadi saya menyimak bahwasannya partisipan ini ternyata banyakkan dari SMP dan SMA gitu. Ya, kebetulan juga materi yang Ibu yang sampaikan tadi, materi Kuipernya itu lebih kepada SMP SMK-nya gitu. Nah, kemudian ya pertanyaan saya, apakah materi yang ada di Kuiper itu juga include ada SD-nya, Bu? Atau memang spesifik ini Kuiper ini khusus bagi SMP dan SMA itu, Bu? Nah, kemudian selanjutnya, apakah ada biaya mungkin langganan dikenakan ketika ini kita nanti mau pakai Kuiper School-nya gitu, Ibu? Baik. Ya, terima kasih. Bapak dari SDN 2 Karangasem. Kembali SDN 2, Bapak ya. Iya, nah, sebagai informasi bahwa memang saat ini kami hanya menyediakan materi untuk SMP dan SMA. Nah, untuk materi SD memang saat ini belum tersedia di Kuiper School. Mohon dibantu doakan semoga dalam waktu dekat mungkin di tahun ajaran berikutnya bisa ada. Tapi kalau untuk SD kami belum tersedia. Namun jangan khawatir, untuk SD ini mereka Bapak, Ibu, bahkan siswanya masih bisa mengakses Kuiper School menggunakan e-create. Artinya memanfaatkan pemuatan soal sendiri. Kalau untuk materi memang belum tersedia, Bapak. Nah, dan untuk jawaban yang pertanyaan dari Bapak, pertanyaan kedua, bahwa bahwa Kuiper School ini gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Mau dari sampai pelatihan, mau dari berikutnya. Apapun itu tidak ada biayanya, Bapak, gratis. Oh gitu ya. Bahkan tanya Bu, apakah Kenapa Pak? Kuiper ini apakah mungkin bisa dimanfaatkan seperti
terang seperti video conference itu, atau hanya seperti yang Ibu sampaikan tadi, hanya berupa materi kemudian soal-soal dan videonya? Berupa materi dan soal. Kalau untuk conference biasanya kalau dari guru biasanya dia memanfaatkan media lain ya, mungkin seperti menggunakan Zoom atau menggunakan mungkin seperti yang kita gunakan sekarang Webex, atau mungkin ada Google Hangout. Itu untuk mungkin komunikasi langsung by face to face. Tapi kalau untuk materi kirim soal itu tetap menggunakan Kuiper. Oh gitu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Berarti kami mudah-mudahan nanti bisa mengakses ini, terutama di Kuiper ini, karena kami sangat tertarik gitu. Yang sebelumnya juga sudah punya Google Classroom, tetapi setelah melihat Kuiper ini cukup bagus sekali gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kami akses Ibu menggunakan untuk SD. Coba Bapak menggunakan i-create-nya. Terima kasih. I-create-nya iya. Terima kasih Bu Popi. Selamat malam. Oke. Jadi nyambung dari Pak Guru, saya sendiri juga guru SD dan mungkin bisa bergabung di ini. Kemudian lanjut ke Padam Sianus. Padam Sianus, silakan. Padam Sil. Padam Sil. Pada hasilnya tidak ada jawaban. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang presiden sudah habis, tapi masih ada yang mungkin salah mengklik ya, tanda tanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sesi tanya jawab ini saya rasa sudah cukup, karena waktu juga sudah begitu larut. Mungkin Ibu Caroline bisa melanjutkan. Ibu Caroline. Ibu Caroline off, Pak. Iya, Pak. Halo. Ya, silakan Ibu Caroline. Oh iya. Terima kasih Pak. Oh ya, berhubung materi kita baik kita mengangkat tangan terjawab semuanya, dan sebelum kita menutup kegiatan ini, kembali saya kembalikan ke Ibu Popi Wijayanti untuk mengambil kesimpulan atas kegiatan kita hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya malam hari ini. Ya, ada yang dapat simpulkan bahwa dengan adanya pembelajaran Kuiper School, kami harap dapat membantu mendampingi Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran atau materi dan soal-soal kepada siswa-siswi kita yang saat ini sedang belajar dari rumah. Diharapkan Kuiper School bisa menjadi pendamping, bisa memberi manfaat yang sangat baik untuk sekolah Bapak Ibu. Dan saya mewakili Kuiper bersama dengan Ibu Fitria mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi informasi tambahan, bisa menjadi menjadi masukan yang baik buat sekolah. Dan alhamdulillah ternyata dari meeting kita malam ini ada sekolah-sekolah memberikan respon yang sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Kuiper School. Kedepannya mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan kami bisa kami perbaiki. Selanjutnya saya ingin menutup materi saya malam ini. Terima kasih banyak dan saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan bahwa saya sudah memberikan nomor kontak saya itu di forum chat dan nomor kontak Ibu Fitria, karena saya coba bergabung di chat grupnya tapi sepertinya laptop saya tidak bisa, saya harus mendownload aplikasinya dulu di laptop, jadi mohon di invite langsung saja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh kita diskusikan kembali via grup chat. Terima kasih banyak. Wono barangkali ya Pak Wono, saya belum bisa lihat nomornya, bisa di invite nanti lewat Pak Wono invite ke grup Kelor umum Ibu Popi dan Ibu Fitria.
Ya, Guru gratis. karena saya belum lihat nomornya ini. Gratis. Demikian Pak Ya, Wono. Saya kok gak karena bayar ya. Nah, aku sekarang nanti kalau udah dikasih teleponnya yang brand Malang, rencana saya itu MGMP, jadi kayak Google Form gitu ya, kita ambilkan. Maaf Ibu. Nah, Ya. Ibu Caroline. Ya, terima kasih kepada narasumber kita. Ya. Ya. Halo. Ya, halo, lanjut. Ya, saya ulangi. Terima kasih yang kami ucapkan sebesarnya kepada pada malam ini, Bu Poppy Dwi Jayanti dari Persku yang ditemani oleh Ibu ya. Terima kasih Bu. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktorat Pembinaan kita yang telah mewadahi kami, memberikan room webinar dengan pendapat room Kira Lestari. Terima kasih Ibu sudah banyak membantu kami. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada moderator kita dan Bono. Terima kasih atas bantuannya Pak. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus kelor yang sudah bertugas dan membantu kami pada malam ini. Dan juga yang terakhir, terima kasih pada Bapak Ibu yang boleh meluangkan waktu bergabung bersama dengan kami di kelor pada malam ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tak lupa juga kami mohon maaf apabila dalam kegiatan kita kali ini kendala-kendala teknis yang terang tidak bisa kita hindari. Kami mohon maaf, dan juga kami mohon maaf apabila dalam penyajian kami pada malam hari ini ada kesalahan kata, kalimat dan sebagainya. Itu kami. Dan juga selanjutnya kami ucapkan sebelum kami menutup, diakhiri dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa di edisi Kelor